Terus terang saja, persyaratan yang ia tetapkan untuk ginseng dalam postingan pembelian ini didasarkan pada ginseng liarnya. Di dunia saat ini, ginseng liar yang berusia lebih dari 100 tahun sudah sangat langka, apalagi yang diseleksi dengan sangat teliti. Dapat dikatakan bahwa selain ginseng liar yang dilelang Zhao Qianfang, hanya basis penanaman tanaman obat Cina miliknya yang memiliki ginseng berkualitas tinggi serupa, tetapi mustahil keduanya sama persis. Setelah mencantumkan semua persyaratan terperinci untuk ginseng, Zhao Chen menawarkan hadiahnya di akhir postingan pembeliannya jika ada rekan Taois yang memiliki ginseng yang memenuhi persyaratan. Silakan tinggalkan pesan di bawah postingan ini. Saya akan menghubungi Anda sesegera mungkin. Hadiahnya adalah membantu Anda mengembangkan 3 teknik kultivasi, mantra, atau formula pil, manual senjata, dan jimat secara menyeluruh, yang menjamin bahwa kekuatan versi yang telah disempurnakan akan meningkat secara signifikan. Benar saja, ide Zhao Chen adalah menggunakan identitas Little Ghost MM untuk meminta ginseng liar di forum pembudidaya, lalu menggunakan akun sekunder untuk membangkitkan gelombang aktivitas, sehingga pembudidaya akan datang ke lelang Yangcheng untuk menawar dan membelinya. Penting untuk dipahami bahwa, selain kultivator independen yang menjalani kehidupan yang sedikit lebih ketat, kultivator dari keluarga bangsawan dan klan berpengaruh sangat dermawan dalam hal uang. Mereka sangat rela mengeluarkan uang untuk apapun yang bermanfaat bagi kultivasi mereka. Bahkan kultivator independen memiliki uang berkali-kali lipat lebih banyak di saku mereka daripada rata-rata orang kaya. Dan syarat yang ditawarkan Zhao Chen kali ini cukup untuk menggoda kultivator manapun. Tingkatkan teknik kultivasi, mantra, formula alkimia, manual senjata, dan jimat secara menyeluruh. Tingkatkan hingga 3 sekaligus, dan dijamin peningkatan kekuatan yang signifikan. Melihat kalimat ini, semua petani terbelalak lebar, jantung mereka berdebar kencang. 4 elemen penting dalam pengembangan spiritual adalah dharma, sahabat, sumber daya, dan lingkungan. Terlepas dari bagaimana ketiga elemen terakhir diurutkan, dharma selalu didahulukan. Tanpa metode yang tepat, seseorang tidak dapat mencapai ambang batas pengembangan spiritual. Tanpa metode yang baik, sekeras apapun seseorang berusaha atau sebanyak apapun sumber daya langka dan berharga yang diperoleh, pencapaiannya akan terbatas. Pentingnya hukum tidak perlu dikatakan lagi. Bagi para kultivator di dunia saat ini, mendapatkan metode, teknik, ramuan, manual senjata, dan jimat kultivasi yang lebih baik sangatlah sulit. Lagi pula, tidak semua orang bisa seperti Zhao Chen, memiliki warisan Wu Peng dan dapat memperoleh hal-hal baru kapan saja. Kebanyakan kultivator, bahkan seumur hidup mereka, mungkin tidak memperoleh metode kultivasi, mantra, eliksir, manual senjata, atau jimat yang lebih baik. Dalam situasi seperti itu, menyempurnakan teknik yang ada untuk meningkatkan kekuatan mereka menjadi pilihan terbaik bagi para kultivator. Namun, hal-hal seperti itu tampak mudah, tetapi sebenarnya sangat sulit. Lagi pula, berbagai metode yang telah diwariskan hingga saat ini telah disempurnakan dari waktu ke waktu dan disempurnakan oleh generasi yang tak terhitung jumlahnya. Seberapa mudahkah untuk melakukan perbaikan lagi? Lagi pula, perbaikan juga merupakan hal yang sangat berbahaya. Jika gagal, paling banter seseorang akan dirasuki setan, dan paling buruk, seseorang akan mati. Jika orang lain, menawarkan kondisi seperti itu mungkin tidak akan menarik perhatian para kultivator, dan mereka bahkan mungkin diejek karena melebih-lebihkan kemampuan mereka. Namun, Little Ghost MM berbeda. Master ini telah membuktikan kekuatannya dengan penampilannya yang bak dewa. Di bagian pagi mendengar Dao, malam mati sudah cukup. Ia menjawab beberapa pertanyaan tentang peningkatan teknik kultivasi, mantra, dan sebagainya. Meskipun hanya beberapa kata dan hanya sebagian kecil yang ditingkatkan, menurut para kultivator yang telah mencobanya, meskipun hantu kecil senior MM hanya memberikan petunjuk sekilas, kekuatannya meningkat pesat. Sekarang, Little Devil MM telah berjanji untuk melakukan perombakan total. Bagaimana mungkin perombakan ini berdampak buruk? Bagaimana mungkin peningkatan dayanya kecil? Begitu Zhao Chen memposting permintaan pembeliannya, forum kultivator dan bahkan seluruh dunia kultivasi menjadi gempar. Semua orang terkejut dengan pengeluaran boros Zhao Chen. Untuk sementara waktu, forum tersebut dipenuhi dengan diskusi tentang masalah ini. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Kalian harus segera pergi ke pasar hantu raksasa. Hantu kecil senior MM telah mengajukan permintaan beli lagi. Kali ini, syarat yang dia tawarkan terlalu menggiurkan. 3 kesempatan untuk berkembang. Dan ini benar-benar peningkatan yang luar biasa. Plus, ini menjamin peningkatan kekuatan yang signifikan. Iblis kecil senior MM sangat murah hati dan baik hati. Kekuatan senior Little Ghost MM tak perlu diragukan lagi. Teknik kultivasi, mantra, formula pil, manual senjata, dan jimat yang telah ia sempurnakan secara menyeluruh pasti akan meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Sekalipun hanya ada 1 kesempatan seperti itu, banyak rekan kultivator rela menghabiskan seluruh harta mereka untuk memperebutkannya. Namun, ia justru memberikan 3 kesempatan sekaligus. Ia sungguh terlalu baik dan murah hati.
Setelah memposting permintaan pembeliannya, Zhao Chen tidak langsung keluar, tetapi tetap berada di forum dan mengamati obrolan. Melihat postingan tersebut, wajahnya memerah, dan ia merasa sangat malu. Hati nurani, kedermawanan, kemurahan hati, hal-hal ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Baginya, meningkatkan teknik kultivasi dan pengetahuan lainnya adalah hal yang mudah, tidak memerlukan usaha dan waktu. Dan dia bahkan dapat secara diam-diam mempelajari pengetahuan yang dianggap sebagai harta karun oleh banyak kultivator. Sejujurnya, jika ia tidak takut menimbulkan kecurigaan, ia ingin meningkatkan peluang untuk berkembang agar bisa mencuri lebih banyak pengetahuan. Bahkan jika ia tidak mempelajarinya sendiri, ia bisa memilih pengetahuan yang tepat untuk diwariskan kepada Lin Sui dan Zhao Mei. Bagi Zhao Chen, ini adalah situasi yang saling menguntungkan. Ia mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma. Dan bahkan mendapatkan dua hal sekaligus. Ia tidak hanya bisa menjual ginseng liarnya dengan harga tinggi dan meraup untung besar, tetapi ia juga bisa mendapatkan kembali ginseng liar itu dan mendapatkan 3 kiat budidaya yang berharga. Yang harus ia korbankan hanyalah beberapa patah kata. Bisnis apa yang bisa lebih menguntungkan dari ini? Tentu saja, yang lain tidak melihatnya seperti itu. Di mata orang lain, dia adalah orang yang berhati nurani, orang yang murah hati, dan orang terbaik di dunia. Diskusi berlanjut di forum. Persyaratan Little Ghost untuk ginseng sangat rinci dan menuntut, sehingga sangat sulit untuk menemukannya. Omong kosong. Kalau mudah ditemukan, kenapa senior Little Ghost menawarkan kondisi yang begitu bagus? Menurutmu, untuk apa senior membutuhkan ginseng? Untuk membuat ramuan? Tapi tidak perlu menawarkan imbalan setinggi itu, kan? Sialan, apa kau sudah gila? Ada yang mengeluh soal gaji tinggi? Senior itu menawari gaji setinggi itu bukan hanya karena dia baik hati dan berkarakter baik, tapi juga karena ginseng ini pasti sangat penting baginya. Seperti yang diharapkan dari seorang guru terkenal, karakter moralnya benar-benar patut dicontoh. Saya memang punya beberapa tanaman ginseng liar, beberapa di antaranya berusia lebih dari 100 tahun, tetapi mereka tidak memenuhi persyaratan dalam aspek lain. Melihat topik-topik di forum mulai berkembang ke arah yang diantisipasinya, Zhao Chen tersenyum puas. Sudah waktunya untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Dia mengambil teleponnya, mencari sebuah nomor, lalu menghubunginya. Panggilan itu segera tersambung. Sebelum Zhao Chen sempat berbicara, Yingji menghujaninya dengan pertanyaan. Zhao Chen, ada apa? Kalau tidak salah, tanaman herbalmu mengandung ginseng liar berkualitas seperti ini. Kenapa kau pergi ke forum pembudidaya untuk membelinya, dan bahkan menawar dengan harga setinggi itu? Yingji terkejut karena dia tahu bahwa hantu kecil adalah alias Zhao Chen. Zhao Chen menjelaskan, jika harga yang saya tawarkan tidak cukup tinggi, bagaimana saya bisa memotivasi para petani ini? Yingji langsung mengerti apa. Ada cerita lain lagi? Zhao Chen menjelaskan situasinya secara singkat, lalu berkata, awalnya, saya tidak ingin repot-repot dengan orang Korea ini. Tetapi karena mereka ingin memanfaatkan saya untuk mendapatkan ketenaran, mereka tidak akan menahan diri. Yingji tiba-tiba tersadar, pantas saja kau menetapkan persyaratan sedetail itu untuk ginseng liar dan menawar dengan harga setinggi itu. Kau ingin memikat rekan-rekan Taois dari forum kepelelangan tanaman obat Guangzhou dan menaikkan harga ginseng liarmu hingga ke tingkat yang sangat tinggi. Dalam keadaan normal, satu ginseng liar mungkin terjual paling banyak 30 hingga 40 juta. Tetapi begitu kau memasang penawaranmu, ginseng itu langsung mendapatkan nilai tambah yang sangat tinggi. Rekan-rekan Taois pasti akan menghabiskan uang mereka dengan susah payah untuk mendapatkan 3 kesempatan peningkatan itu. Pada akhirnya, kau benar-benar bisa menaikkan harga jauh melebihi 500 juta. Harga yang akan membuat semua orang tercengang. Zhao Chen tersenyum dan berkata, benar, itulah yang kupikirkan. Tapi untuk mewujudkan rencana ini, kami butuh bantuanmu. Ada yang bisa kubantu? Katakan saja. Yingji langsung setuju. Strategi pemenang saat ini adalah membina hubungan baik dengan Zhao Chen, dan dia tentu tidak akan menolak kesempatan seperti itu untuk memperbaiki hubungan mereka. Apakah kamu punya akun alternatif di forum kultivator? Tanya Zhao Chen. Yingji langsung mengerti kau ingin aku menggunakan akun sekunder untuk menimbulkan masalah dan memberitahu semua orang bahwa ada ginseng liar berkualitas yang dilelang di pelelangan tanaman obat Guangzhou? Benar sekali. Kata Zhao Chen sambil tersenyum, itulah untungnya berurusan dengan orang pintar. Tak perlu banyak bicara. Mereka langsung mengerti begitu mendengarnya. Yingji tertawa, baiklah, serahkan saja padaku. Aku tidak hanya punya akun alt, tapi beberapa, dan semuanya sudah terdaftar sejak lama. Aku sering posting di forum, dan yang terpenting, tidak ada yang tahu akun-akun alt ini milikku. Zhao Chen mempercayai kemampuannya dan berkata, kalau begitu, aku serahkan saja padamu. Aku akan mentraktirmu hotpot saat kita kembali ke Rongcheng sebagai tanda terima kasihku. Cih, sama sekali tidak tulus. Sekalian saja kau beri aku beberapa pil pemurniki. Canda Yingji, tidak menyangka Zhao Chen akan memberinya pil pemurniki, karena pil-pil itu cukup mahal di pasar hantu raksasa. Zhao Chen langsung setuju tentu. Saya akan mengirimkan sebotolnya saat kami kembali.
Anda belum tahu, kan? Pil yang saya buat sekarang umumnya 10% hingga 20% lebih efektif daripada sebelumnya. Saya jamin Anda akan puas. Meskipun pil Qi pemurnian mungkin merupakan harta karun bagi orang lain, pil itu bukanlah sesuatu yang istimewa bagi Zhao Chen. Pertama, ramuan obat yang digunakan dalam pil ini diproduksi di basis budidaya ramuan obat Tiongkok, sehingga ia tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun untuk membelinya. Kedua, ia sudah sangat ahli dalam membuat pil Qi pemurnian, dan tidak akan memakan banyak waktu. Membuat sebotol untuk Yingji sangatlah mudah. Tapi Yingji tidak berpikir begitu. Ia bahkan ragu apakah ia salah dengar Zhao Chen. Apa kau benar-benar akan memberiku sebotol pil pemurni Qi? Kau tidak berbohong padaku, kan? Zhao Chen terkekeh, mana mungkin aku berbohong padamu? Aku selalu menepati janjiku. Tapi kau harus membantuku berusaha agar semua orang datang ke pelelangan, tapi jangan terlalu kentara. Jangan khawatir, aku pasti akan mengurusnya untukmu. Yingji menepuk dadanya dan meyakinkannya. Setelah menutup telepon, Zhao Chen meninggalkan forum kultivator. Ia khawatir jika ia terus-terusan online, hal itu akan meredam antusiasme para petani dan membuat mereka berpikir karena hantu kecil senior tahu keberadaan ginseng liar itu, dia pasti akan langsung membelinya. Jika kita terburu-buru dan mengajukan penawaran, kita akan bersaing dengan hantu kecil senior Bahkan jika kita akhirnya membeli ginseng liar itu dan memberikannya kepada hantu kecil senior sulit untuk menjamin bahwa kita tidak akan membuatnya kecewa. Jadi lebih baik tinggalkan saja forum ini. Zhao Chen menjelajahi forum Universitas Kedokteran Sihua lagi, lalu mematikan komputernya, meminum pil Qi pemurnian, dan mulai mengolah teknik 1000 pemurnian. Lebih dari 2 jam kemudian, setelah Zhao Chen selesai berkultivasi, ia mengeluarkan sejumlah besar kotoran dan debu dari tubuhnya. Kali ini, ia sudah siap. Ia telah membuka jendela untuk membiarkan udara segar masuk sebelum memulai kultivasinya. Tetapi meskipun begitu, bau busuknya masih menyengat. Setelah mandi dan berganti pakaian, bau amis itu sedikit hilang. Zhao Chen mengambil ponselnya dan meliriknya. Ada panggilan tak terjawab dari Yingji. Saat berlatih, ia selalu menyetel ponselnya dalam mode senyap agar tidak terganggu. Dia menelepon kembali nomor itu. Setelah menjawab telepon, Yingji berkata seolah-olah ingin mengambil keuntungan. Masalahnya sudah selesai. Sekarang semua orang di forum pembudidaya tahu bahwa ada ginseng liar yang memenuhi standar untuk dijual di lelang Yangcheng. Banyak orang yang tidak sabar sudah bergegas ke Yangcheng semalaman. Tidak seorang pun mencurigaimu sedang membuat masalah, kan? Tanya Zhao Chen. Yingji tertawa dan berkata, apa kalian tidak percaya padaku untuk mengurus semuanya? Aku tidak memberitahu mereka secara langsung bahwa ada ginseng liar yang memenuhi standar di lelang jamu Yangcheng. Awalnya aku menggunakan beberapa akun alternatif untuk memposting di forum menanyakan di mana menemukan ginseng liar, yang menarik banyak orang untuk membalas postingan tersebut dan menanyakan alamatnya. Setelah beberapa waktu, saya menggunakan akun yang sering saya perdebatkan di forum untuk dengan arogan memposting, saya sudah tahu di mana menemukan ginseng liar yang memenuhi standar. Apa kalian tidak baca berita? Saya menghapus postingan itu sekitar semenit kemudian. Lalu saya menggunakan beberapa akun alt untuk mengambil tangkapan layar dan mempostingnya untuk mengejek akun alt sebelumnya karena dianggap bodoh. Saya mengendalikan beberapa akun alt untuk memulai pertengkaran, memastikan semua rekan Taois di forum mengetahuinya. Saya menggunakan komputer dan VPN yang berbeda untuk akun-akun ini guna memastikan alamat IP-nya benar-benar berbeda. Bahkan jika seseorang ingin menyelidiki, mereka tidak akan menemukan kesalahan apapun. Setelah melihat tangkapan layar di argumen daring, orang-orang di forum tersebut mencari berita terkait ginseng secara daring. Dengan sedikit usaha, mereka dapat menemukan informasi tentang lelang Guangzhou dan ginseng liar Anda. Hasilnya, mereka yakin bahwa mereka telah menemukan informasi itu sendiri, dan mereka semua lebih bersemangat daripada sebelumnya, tanpa curiga bahwa mereka telah dimanipulasi. Zhao Chen hanya bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya yang terdalam atas tindakan Yingji. Dia berkata dengan tulus, terima kasih, masalah ini setidaknya setengahnya berkat kamu. Yingji berkata, tidak perlu berterima kasih padaku, jangan lupakan saja sebotol pil Qi pemurni yang kau janjikan padaku. Jangan khawatir, aku tidak akan lupa, kata Zhao Chenying. Yingji tertawa gembira, haha, bagus sekali. Aku tak sabar menantikan berita besar besok. Bukankah Zhao Chen juga menantikan berita besar besok? Orang-orang Korea itu pasti sangat terkejut hingga mereka tidak bisa menutup mulut, bukan? Setelah menutup telepon, Zhao Chen teringat Park Dong-jae. Pria ini lari kembali ke Korea Selatan, berpikir ia bisa bersantai sekarang, dan mulai membuat masalah lagi. Namun, Zhao Chen masih agak bingung itu tidak benar. Aku menggunakan teknik pengubah keberuntungan untuk membuat keberuntungan Park Dong-jae jatuh ke titik terendah. Secara logika, dia seharusnya terlalu sibuk mengurus dirinya sendiri sehingga tidak punya waktu untuk bersekongkol melawanku. Apakah pelajaran yang kuberikan padanya tidak cukup berat? Namun kali ini, dia salah paham terhadap Park Dong-jae. Karena insiden ini tidak disebabkan oleh Park Dong-jeol. Faktanya,
Setelah peruntungannya memburuk akibat mantra pengubah nasib, Park Dong-jae tak pernah mengalami hari yang baik. Sekembalinya ke Korea Selatan, ia ditegur keras oleh ayahnya, yang menganggapnya tidak kompeten. Tidak hanya mempermalukan dirinya sendiri tetapi juga mempermalukan negara. Ayahnya mencopot jabatannya dan menjadikannya pegawai rendahan, bukan lagi pemimpin tingkat tinggi, dan langsung menyingkirkannya dari perebutan tahta. Kakaknya, Park Eun-hye, dikirim ke Cina untuk membereskan kekacauannya. Ini juga merupakan ujian bagi Park Eun-hye. Jika ia dapat menangani masalah ini dengan baik dan memulihkan reputasi perusahaan yang telah hilang, ia dapat memperoleh keuntungan dalam perebutan suksesi. Park Eun-hye cukup cakap. Ia menyusun rencana yang dapat mengembalikan dua keuntungan sekaligus, yang dapat memulihkan reputasinya sekaligus menjatuhkan Zhao Chen. Namun, Park Eun-hye yang sombong dan arogan jelas meremehkan kemampuan Zhao Chen. Oleh karena itu, betapapun matang dan teliti rencananya, ia tak luput dari kesalahan. Meskipun Zhao Chen tidak menyadari perkembangan baru ini, dia tidak peduli. Rencananya sederhana, tetapi kesederhanaan ini adalah sesuatu yang tidak peduli berapa banyak trik dan skema yang digunakan orang Korea, mereka tidak dapat menghentikannya. Prinsip satu kekuatan dapat mengatasi 10 teknik berlaku di sini. Setelah menutup telepon, Zhao Chen menyalakan dupa yang menenangkan dan mulai mempelajari buku-buku kedokteran. Setelah semalam, studinya tentang bedah pengobatan tradisional Tiongkok akhirnya berakhir. Dalam beberapa hari lagi, ia akan dapat memahami buku teks tersebut secara menyeluruh. Tentu saja, menguasai buku teks tidak selalu berarti memiliki keahlian tingkat tinggi di bidang tersebut, karena buku teks hanyalah fondasinya. Anda juga perlu mempelajari karya-karya medis terkait lainnya untuk lebih meningkatkan keterampilan medis Anda. Hanya dengan membangun fondasi yang kokoh Anda dapat belajar lebih cepat dan lebih baik di masa mendatang. Selain bedah pengobatan tradisional Tiongkok, Zhao Chen juga meninjau catatan medis. Mempelajari rekam medis juga merupakan bentuk pembelajaran. Hal ini memungkinkan kita belajar dari pengalaman dan pelajaran orang-orang sebelum kita, sehingga kita tidak akan merasa tidak berdaya ketika menghadapi penyakit serupa. Selain itu, ia juga membaca beberapa versi revisi dari The Heart of Food Therapy. Resep-resep dalam buku ini cukup menarik, kebanyakan berupa buku masak atau resep obat. Selain resep untuk mengobati penyakit, ada juga resep untuk menguatkan tubuh. Zhao Chen berpikir, setelah kembali ke Rongcheng, ia bisa berkolaborasi dengan Hao Li untuk membuat beberapa resep obat yang bergizi, yang bahkan mungkin bisa membuka sumber pendapatan baru. Lebih lanjut, banyak resep dalam kompendium terapi makanan dapat diolah menjadi suplemen kesehatan untuk dijual, memperkaya lini produk Wu Medicine Factory. Resep-resep ini, yang disempurnakan oleh Wu Peng, memiliki efek nutrisi yang berbeda dan tidak kalah efektifnya dengan pil kecantikan bergizi atau pil peningkat vitalitas pria. Keuntungan ini membuat Zhao Chen sangat puas. Setelah bangun dan mencuci muka, Zhao Chen mendorong pintu hingga terbuka. Sama seperti hari-hari sebelumnya, wanita tulang sudah menunggunya di luar pintu. Ketika Zhao Chen turun ke restoran untuk sarapan, ia bertemu Fang Yi, Wen Hua, dan Direktur MA. Ketiganya tampak kurang tidur, dengan lingkaran hitam di bawah mata dan wajah lesu. Apa yang terjadi di sini? Tanya Zhao Chen dengan heran. Direktur MA berkata sambil tersenyum kecut, apalagi? Aku gelisah sepanjang malam, tidak bisa tidur. Zhao Chen tiba-tiba menyadari kalian tidak tidur nyenyak karena khawatir dengan lelang hari ini, bukan? Ketiganya mengangguk serempak. Fang Yi berkata, masalah ini tidak hanya menyangkut reputasi Anda dan basis penanaman tanaman obat dukun, tetapi juga meningkat ke tingkat konfrontasi antara tanaman obat Tiongkok dan Korea. Kami cemas dan khawatir, jadi bagaimana kami bisa tidur nyenyak? Zhao Chen terkekeh dan meyakinkannya. Jangan khawatir, lelang hari ini pasti akan menghasilkan harga yang lebih tinggi dan lebih mencengangkan. Dan saya jamin transaksinya akan adil. Bahkan jika orang Korea ingin mencari kesalahan, mereka pasti tidak akan bisa. Direktur MA mendesak, apa sebenarnya yang Anda rencanakan? Beritahu kami agar kami bisa lebih memahami. Tidak perlu terburu-buru, kau akan tahu seiring waktu. Zhao Chen jelas berniat merahasiakannya sampai akhir. Bajingan kecil, apa kau benar-benar ingin membuat kami gila? Kata Direktur MA dengan kesal. Tidak akan terburu-buru, kata Zhao Chen sambil tersenyum. Kalau tidak salah, ginseng liar saya akan dilelang mulai pukul 10.30 pagi ini, kan? Benar, jawab Fang Yi. Ginseng liarmu adalah penutup lelang tanaman obat tahun ini. Lelang berakhir besok, dan selanjutnya adalah pertemuan pertukaran tanaman obat selama 2 minggu. Zhao Chen mengangguk lelang dimulai pukul 10.30. Kalau kita cepat, seharusnya selesai sekitar pukul 11. Kita seharusnya bisa sampai. Apa? Apakah kamu ada urusan penting yang harus dilakukan siang ini? Tanya Direktur MA. Zhao Chen menjawab, kakek Wu yang sedang merayakan ulang tahunnya yang besar hari ini, dan aku akan datang untuk mengucapkan selamat siang nanti. Hei, menurutmu hadiah ulang tahun apa yang cocok untukku? Ketiganya terdiam. Kami sangat khawatir tentang pelelangan ginseng liar,
Tetapi Anda tampaknya tidak peduli sama sekali, dan hanya memikirkan hadiah ulang tahun apa yang akan diberikan. Apakah dia harus begitu tenang dan kalem? Namun, ketenangan dan ketentraman Zhao Chen juga memengaruhi mereka, dan membuat mereka merasa lebih tenang. Menurut mereka, ketenangan Zhao Chen jelas menunjukkan bahwa ia percaya diri. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa Zhao Chen adalah sosok yang hebat dalam menciptakan keajaiban. Karena itu, mereka tidak terburu-buru. Mereka hanya bisa duduk santai dan menonton pertunjukan. Setelah sarapan, rombongan turun ke bawah untuk menuju ke pusat konvensi. Saat hendak meninggalkan hotel, seseorang memanggilnya, "Tuan Zhao, mohon tunggu sebentar." Zhao Chen menoleh dan melihat resepsionis yang bertugas kemarin malam. Ia menyapanya sambil tersenyum dan bertanya, "Apakah Anda sudah mengembalikan liontin Buddha emas itu kepada pemiliknya?" "Belum, tapi kami sudah menemukan pemiliknya." Resepsionis itu menceritakan kejadian kemarin malam. Zhao Chen kemudian menyadari begitu banyak hal yang telah terjadi setelah kepergiannya. Ketiga pasangan malang itu sebenarnya telah dikirim ke rumah sakit jiwa sebagai pasien gangguan jiwa. Dia buru-buru bertanya, "Apakah mereka baik-baik saja?" Resepsionis menjawab, "Tidak apa-apa. Mereka pergi ke rumah sakit dan menjalani pemeriksaan. Ternyata mereka tidak memiliki gangguan mental apapun. Mereka hanya sedikit ketakutan. Mereka masih di rumah sakit untuk menjalani perawatan psikologis." Zhao Chen terdiam. Ia tak menyangka akan membuat tiga pasangan ketakutan seperti ini. Ia merasa sangat malu. Ia ingin mengunjungi mereka, tetapi malah membuat mereka ketakutan lagi. Ia hanya bisa mengeluarkan beberapa ratus yuan dan memberikannya kepada resepsionis. "Bisakah Anda membelikan saya beberapa bunga dan suplemen nutrisi untuk dikirim ke rumah sakit?" "Oke." Resepsionis itu menerima uang itu dan berkata, "Tuan Zhao, Anda orang yang sangat baik. Saya yakin Tang Hua dan 6 orang lainnya akan berterima kasih kepada Anda ketika mereka mengetahuinya." "Berterima kasih? Aku sudah bersyukur mereka tidak diam-diam mengutukku." Zhao Chen tersenyum kecut sebelum bertanya, "Apakah nama pemiliknya Tang Hua?" "Ya." Resepsionis itu mengangguk. Zhao Chen mengangguk diam-diam. Mengetahui nama mereka membuat segalanya jauh lebih mudah. Namun, untuk berjaga-jaga, ia juga menanyakan nama 5 orang lainnya. Resepsionis, yang yakin bahwa ia orang baik, tidak curiga dan menyebutkan semua nama tersebut. "Terima kasih." Setelah mencatat nama ke-6 orang tersebut, Zhao Chen berterima kasih kepada resepsionis atas bantuannya yang luar biasa. "Sama-sama," kata resepsionis itu sambil tersenyum, lalu dengan hati-hati mengajukan permintaan, "Bolehkah saya berfoto dengan Anda?" Setelah memenuhi permintaan resepsionis untuk mengambil foto, Zhao Chen mengucapkan selamat tinggal dan berjalan keluar hotel. Fang Yi, Wen Hua, dan Direktur MA berdiri di samping sebuah van. Ketika mereka melihatnya keluar, mereka tersenyum dan berkata, "Kamu sudah jadi selebriti sekarang. Bahkan staf resepsionis hotel ingin berfoto denganmu." Zhao Chen tersenyum kecut dan berkata, "Jangan menggodaku. Sejujurnya, aku juga tidak menyangka akan jadi seperti ini." Direktur MA tersenyum dan berkata, "Ini hal yang baik. Anda telah menyelamatkan seseorang dan melakukan perbuatan baik, jadi Anda patut dipuji dan dikagumi." Fang Yi melirik arlojinya dan berkata, "Ayo pergi, pelelangan akan segera dimulai." Zhao Chen tidak ikut masuk ke mobil bersama mereka, tetapi berkata, "Bai Mei dan aku akan menyetir ke sana sendiri." Direktur MA berkata, "Itu terlalu merepotkan. Ayo kita pergi bersama. Mobil ini bisa memuat semuanya." Zhao Chen menjawab, "Saya mungkin akan meninggalkan pelelangan lebih awal hari ini. Akan merepotkan jika saya tidak punya mobil." Direktur MA mengangguk begitu. "Oke, kita ketemu di pusat konvensi." Setelah mobil van itu melaju perlahan, Zhao Chen dan Bai Mei pergi ke tempat parkir dan menemukan sedan Passat. Begitu masuk ke dalam mobil, Zhao Chen mengeluarkan pena dan kertas dari cincin penyimpanannya dan mengaktifkan teknik pelacakannya. Ia berpikir, di mana biksu tua yang menahbiskan liontin Buddha emas untuk Tang Hua, Shen Fang, dan 6 orang lainnya? Begitu pikiran itu muncul, pena di tangan saya bergerak sendiri, menuliskan sebuah alamat di kertas nomor 109 Jalan Guangxiao, Distrik Yuesiu, Guangzhou. Dan di baliknya, saya menggambar peta sederhana daerah sekitarnya. Zhao Chen mengeluarkan ponselnya, memasukkan alamat ke aplikasi peta, dan nama tempat segera muncul kuil Guangxiao. Jadi ini kuil Guangxiao. Berbeda sekali dengan kuil Guandi, ya? Zhao Chen menggelengkan kepalanya. Ia menyimpan keluhannya dalam hati, agar tidak membuat Zhao Mei, yang sudah menyalahkan dirinya sendiri atas hal ini, semakin kesal. Namun, dia tetap diam. Tetapi Zhao Mei melayang keluar dari rumah hantu dan bertanya, "Ayah, apakah ayah sudah menemukan alamat aslinya?" "Aku sudah menemukannya." Pengucapannya memang sangat mirip dengan tempat yang kau sebutkan sebelumnya. Zhao Chen berbohong kecil. "Benarkah?" tanya Zhao Mei. Zhao Chen berkata dengan ekspresi serius, "Memang benar. Kurasa Tang Hua menggunakan sedikit dialek saat menjawab pertanyaanmu,
Itulah sebabnya kau menyampaikan pesan yang salah. Begitu. Kekecewaan Zhao Chen akhirnya sedikit mereda, dan dia bertanya, kapan kamu berencana pergi? Zhao Chen berpikir sejenak lalu menjawab, setelah menyelesaikan semua urusan hari ini, aku akan pergi ke kuil Guangxiao untuk mengunjungi biksu yang tercerahkan itu. Zhao Mei mengangguk, tidak bertanya lebih lanjut, dan kembali ke tempat tinggal hantu. Zhao Chen membuka halaman informasi, menampilkan bedah pengobatan tradisional Tiongkok, dan melanjutkan belajar. Lebih dari setengah jam kemudian, mereka tiba di pusat konvensi. Pusat itu sudah ramai dengan aktivitas, terutama area pelelangan tanaman obat, yang dipenuhi orang. Selain para pedagang tanaman obat, ada juga banyak wartawan yang membawa kamera dan mikrofon. Kemunculan Zhao Chen langsung menarik perhatian semua orang, dan para wartawan terus menekan tombol rana pada kamera mereka. Lampu yang berkedip membuat mata Zhao Chen kabur. Sebelum dia sempat bereaksi, sekelompok wartawan mengelilinginya, menyodorkan mikrofon dan perekam ke wajahnya dan menghujaninya dengan pertanyaan. Tuan Zhao, apa pendapat Anda tentang harga ginseng Korea yang memecahkan rekor sebesar 500 juta pada lelang kemarin? Tuan Zhao, apakah menurut Anda ginseng liar Anda bisa laku dengan harga lebih tinggi di pelelangan? Ada rumor bahwa ginseng liar Anda berhasil menduduki puncak daftar raja ginseng melalui beberapa transaksi gelap. Jika saat ini harga ginseng liar Anda tidak setinggi ginseng Taiji, bukankah itu akan membenarkan rumor transaksi gelap ini? Banyak media Korea Selatan telah meramalkan bahwa Anda akan berbuat curang di lelang hari ini. Apakah Anda benar-benar berniat melakukannya? Ketika Wang Bin melihat Zhao Chen dikerumuni wartawan, ia buru-buru memanggil petugas keamanan untuk membantu. Namun, ketika para petugas keamanan tiba, mereka terkejut mendapati semua wartawan telah dihentikan oleh wanita tulang. Mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak mengagumi wanita ini terlihat begitu rapuh dan lemah. Tapi aku tak menyangka dia begitu kuat. Dia benar-benar berhasil menghadang begitu banyak wartawan. Meski terkejut, mereka segera pergi membantu, yang membuat Zhao Chen dapat berjalan ke tempat duduknya dengan lancar. Para wartawan terus mendesak agar pertanyaan lebih lanjut diajukan. Zhao Chen tak punya pilihan selain berdiri dan berkata, hadirin sekalian, lelang akan segera dimulai. Saya akan menjawab pertanyaan Anda satu persatu setelah lelang. Jadi mohon jangan terburu-buru dan jangan mengganggu jalannya lelang. Mendengar hal ini, dan dengan adanya petugas keamanan yang menghalangi jalan mereka, reporter tersebut tidak punya pilihan selain berkompromi dan menunggu hingga setelah pelelangan untuk melakukan wawancara. Di area tempat orang-orang Korea berada di gedung pelelangan, seorang wanita berusia awal 20-an dengan rambut pendek, sikap yang cakap, dan wajah cantik sedang menyipitkan mata ke arah Zhao Chen yang tidak jauh darinya. Asisten itu berbisik di telinganya dalam bahasa Korea, ini Zhao Chen, pemilik ginseng liar itu. Wanita ini tidak lain adalah Park Eun-hye, yang menggantikan Park Dong-gyeol. Dia mengangguk dan bertanya, sudahkah kau tahu apa yang dilakukannya? Asisten itu menjawab, kami sudah tahu. Mereka berencana mengikuti rencana kami di lelang hari ini, dengan pedagang jamu bernama Wen Hua menawar 500 juta lebih untuk ginseng liar tersebut. Penyelenggara lelang telah mencapai kesepakatan dengan mereka untuk membebaskan komisi mereka. Orang-orang Tiongkok ini sungguh hina dan tak tahu malu. Park Eun-hye mencibir, benar-benar lupa bahwa mereka baru saja melakukannya kemarin. Kalau soal hina dan tak tahu malu, siapa yang bisa menandingi mereka? Lalu dia mencibir, mencoba meniru kami? Kau pikir kau bisa? Kali ini, aku akan memastikan kau kehilangan segalanya. Selain Park Eun-hye, ada sekelompok orang lain yang memperhatikan Jo Won. Kelompok orang ini adalah praktisi yang datang dari seluruh negeri. Setelah membayar uang muka dan menyelesaikan prosedur lelang, mereka dapat memasuki tempat lelang dengan lancar. Biasanya, prosedur lelang harus diselesaikan terlebih dahulu, tetapi koneksi para petani jauh melampaui orang biasa, dan mereka berhasil membuat penyelenggara lelang menyelesaikan semua prosedur untuk mereka dalam semalam. Sejujurnya, penyelenggara lelang juga bingung mengapa begitu banyak orang datang di hari terakhir lelang, dan dalam jumlah yang begitu besar, hampir seperti berkelompok. Namun, karena mereka semua adalah tokoh berpengaruh, mereka tidak berani bertanya dan hanya bisa menyimpan keraguan mereka sendiri. Para kultivator yang terpikat ke sini oleh tipu daya Zhao Chen mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, para kultivator tidak tahu bahwa Zhao Chen adalah gadis hantu kecil. Mereka hanya penasaran mengapa kemunculan anak ini menarik perhatian semua orang. Yan Yang, moderator forum para kultivator, dan ayahnya Yan Changming juga termasuk dalam kelompok ini. Yan Changming bertanya dengan bingung, siapa anak ini? Kenapa banyak sekali wartawan yang mewawancarainya? Yan yang telah mengumpulkan informasi detail daring dan cukup memahami masalah ini. Ia menjelaskan, dia pemilik ginseng liar itu. Dia terlibat perkelahian dengan pihak Korea di pelelangan tanaman obat ini. Kemarin, pihak Korea menggunakan cara curang untuk menjual ginseng Taichi kepada para pendukung mereka sendiri, sehingga harganya melonjak hingga 500 juta. Mereka juga mengklaim bahwa pemilihan peringkat Raja Ginseng telah dicurangi, dan meskipun ginseng liar di puncak daftar adalah yang terbaik, kualitasnya tidak akan sebaik ginseng Taichi mereka,
dan tidak mungkin terjual lebih dari 500 juta. Yan Changming mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina. Negara kecil dengan sedikit penduduk, sombong dan bodoh. Yan yang menimpali. Benarkah? Tempat ini kecil, tapi berani bermimpi menjadi penguasa alam semesta. Sungguh menggelikan. Ginseng liar yang dibawa anak ini, meskipun bukan ramuan obat spiritual atau mutasi, kebetulan memenuhi persyaratan gadis iblis kecil itu. Menarik banyak rekan Taois. Aku yakin akan ada pertempuran sengit hari ini. Saat itu tiba, harga ginseng liar ini akan melonjak ke tingkat yang mencengangkan. Semahal apapun harganya, itu sepadan, kata Yan Changming dengan suara berat. 3 kesempatan untuk peningkatan yang detail adalah sesuatu yang tidak bisa kau dapatkan, berapapun uang yang kau keluarkan dalam keadaan normal. Jika keluarga yang kita bisa mendapatkan 3 kesempatan ini, mohon mintalah bantuan senior Little Ghost MM untuk meningkatkan dan menyempurnakan teknik kultivasi keluarga kita yang belum lengkap. Keluarga yang kita pasti akan memasuki masa perkembangan yang pesat. Yan yang mengangguk penuh semangat. Dalam praktik spiritual, Dharma selalu menjadi hal terpenting dan krusial. Jika Anda bisa mendapatkan Dharma yang baik dengan uang, itu sungguh penawaran terbaik. Yan Changming menatap Zhao Chen sejenak sebelum menggelengkan kepala dan berkata, anak ini hanyalah orang biasa, begitu pula wanita di sebelahnya. Hanya saja, dia lebih kuat daripada orang kebanyakan, mungkin karena dia berlatih bela diri. Mereka mungkin tidak ada hubungannya dengan hantu kecil senior MM. Ayah dan anak dari keluarga yang datang ke pelelangan bukan hanya untuk membeli ginseng liar yang memenuhi standar, tetapi juga untuk melihat apakah penjual ginseng itu ada hubungannya dengan hantu muda MM. Lagi pula, semua ini terasa terlalu kebetulan. Kini, melihat Zhao Chen dan wanita tulang, mereka pun menghilangkan kecurigaan mereka, percaya bahwa itu hanya kebetulan, karena keduanya tidak memiliki jejaki. Mereka hanyalah 2 orang biasa. Praktisi lain memiliki pemikiran serupa dan mencapai kesimpulan serupa. Setelah Zhao Chen duduk, dia juga memperhatikan kehadiran para kultivator. Dia telah mengantisipasi hal ini dan mengaktifkan teknik kondensasi Qi saat dia mendekati pusat konvensi. Ini bukanlah teknik kultivasi atau metode sihir, melainkan trik kecil yang tercatat dalam berbagai penelitian. Teknik ini dapat menyembunyikan Qi dalam tubuh dengan menyesuaikan pernapasan, sehingga tidak terdeteksi oleh orang lain. Itulah sebabnya praktisi menganggapnya sebagai orang biasa. Sedangkan untuk wanita tulang, dengan gelang penyembunyi Qi, para kultivator tidak dapat melihat ada yang salah. Sedangkan untuk Zhao Mei dan Zheng Rui, Zhao Chen sudah memperingatkan mereka untuk tidak muncul selama periode ini. Melalui berbagai pengaturan, Zhao Chen dan wanita tulang menjadi orang biasa di mata para kultivator. Orang-orang biasa yang relatif beruntung. Wanita tulang mengamati sekelilingnya dengan saksama dan berbisik. Tuan, tampaknya cukup banyak kultivator telah tiba. Zhao Chen mengangguk dan berkata, ini hal yang baik. Semakin banyak kultivator yang datang, semakin ketat persaingannya nanti. Tatapan wanita tulang kembali menyapu Park Eun-hye, dan hanya dengan sekali pandang, ia mengenalinya sebagai pemimpin pasukan Korea. Setelah melaporkan penemuan ini kepada Zhao Chen, ia menambahkan, kemungkinan besar dialah yang bertanggung jawab atas rencana kelompok Raja Ginseng Taegi kali ini. Zhao Chen melirik Park Eun-hye sudah kuduga. Park Dong-jae hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri saat ini, bagaimana mungkin dia punya waktu untuk merencanakan? Berbuat curang? Akan kutunjukkan padamu bahwa rencana licik apapun tidak akan berhasil. Lelang segera dimulai. Sebelum pelelangan ginseng liar, ada beberapa tanaman obat lain yang akan dilelang. Namun, sebagian besar pengunjung yang hadir hari ini datang untuk membeli ginseng liar tersebut, entah mereka ingin membelinya atau hanya ingin menonton. Akibatnya, minat mereka terhadap tanaman obat lain pun berkurang, sehingga lelang pagi ini agak membosankan dan volume transaksinya pun tidak tinggi. Akhirnya, pukul 10.30. Semua yang hadir telah membaca pengantar lelang dan tahu bahwa puncak acara, ginseng liar, akan dilelang kali ini, jadi mereka semua bersemangat. Beberapa saat sebelumnya, orang-orang yang tadinya duduk malas di tempat duduk mereka, entah tertidur dengan mata terpejam atau bermain ponsel, tiba-tiba membuka mata, meletakkan ponsel, dan menjadi lebih bersemangat daripada sebelumnya. Semua menatap panggung lelang dengan mata terbelalak. Tuan rumah tak mengecewakan mereka. Mengumumkan dengan suara penuh semangat selanjutnya, lelang akan menjadi sorotan hari ini. Sekaligus penutup lelang tanaman obat ini ginseng liar berusia seabad yang menduduki puncak daftar Raja Ginseng dan dipuji sebagai ginseng yang tak tertandingi. Sambil berbicara, ginseng liar milik Zhao Chen dipersembahkan ke panggung lelang oleh seorang wanita cantik berbusana Cheongsam. Televisi definisi tinggi 4K yang tergantung di seluruh aula lelang juga memutar video pengenalan ginseng liar tersebut. Para pedagang jamu di aula lelang semuanya duduk tegak. Wajah mereka dipenuhi ketegangan dan kesungguhan. Mereka telah mengetahui bahwa Zhao Chen telah menolak rencana mereka, jadi mereka semua khawatir harga ginseng liar ini mungkin tidak akan lebih tinggi daripada ginseng Taiji. Di sisi lain, para reporter dipenuhi kegembiraan dan harapan. Setelah mendengarkan selama beberapa jam,
Mereka akhirnya sampai pada acara utama dan berharap akan ada berita terbaru yang akan membuat perjalanan mereka berharga. Park Eun-hye menyilangkan kakinya, menyalakan sebatang rokok, dan menyeringai, tanpa percaya diri dan yakin bahwa Zhao Chen ada di bawah kendalinya. Saat para petani melihat ginseng liar, mereka semua menahan napas, mata mereka praktis terpaku pada tanaman itu. Setelah juru lelang selesai memperkenalkan diri, ia mengumumkan dengan lantang, lelang telah resmi dimulai. Harga awal 1 juta, dan setiap penawaran minimal 10.000. Bagi yang berminat, silakan mulai menawar sekarang. Saat pelelangan dimulai, Fang Yi, Wen Hua, dan Direktur MA tanpa sadar duduk tegak. Berapa banyak ginseng liar yang akan laku di pelelangan, dan apakah ia mampu mengalahkan tawaran orang Korea yang tercela dan tak tahu malu? Masih harus dilihat. Jantung mereka berdebar kencang karena tegang dan cemas. Bahkan ketika juru lelang mengumumkan dimulainya lelang dengan lantang, jantung mereka seakan melompat keluar dari tenggorokan. Sebagian besar pedagang tanaman obat di balai lelang sama gugupnya dan khawatirnya dengan mereka. Lelang ini telah meningkat menjadi kompetisi antara tanaman obat Tiongkok dan Korea Selatan. Hasilnya tidak hanya memengaruhi kehormatan dan aib masing-masing individu, tetapi juga persaingan antara industri tanaman obat kedua negara. Para pedagang obat herbal semuanya diam-diam berdoa agar ginseng liar dapat laku dengan harga lebih tinggi daripada ginseng Taiji. Meskipun berdoa, mereka tak banyak berharap. Lagi pula, ginseng Taiji itu terjual seharga 500 juta. Kalau 50 juta, mungkin ada peluang untuk mengejar, tapi 500 juta. Tanpa penipuan, bagaimana mungkin harganya bisa selangit? Jangankan melampaui 500 juta, mendekati 500 juta pun hampir mustahil. Kecuali ada keajaiban. Meskipun Park Eun-hye tanpa percaya diri, dia tidak dapat menahan rasa gugup begitu pelelangan dimulai. Bahkan ia sendiri merasa gugup, belum lagi orang-orang Korea di sekelilingnya, semuanya menahan napas dan menatap tajam ke arah panggung lelang. Namun, apa yang terjadi selanjutnya agak berbeda dari apa yang dibayangkan orang. Setelah juru lelang mengumumkan dimulainya lelang, tak seorang pun mengangkat dayungnya untuk menawar. Aula lelang terasa sunyi senyap, menciptakan suasana canggung. 1 menit. 2 menit. Seiring berjalannya waktu, para pedagang jamu pun mulai sadar dan mulai membicarakan masalah itu dengan ekspresi serius. Ada apa ini? Kenapa tidak ada yang menawar? Sudah lama sekali dan belum ada yang menawar. Apakah ginseng liar ini akan laku? Ginseng peringkat teratas di lelang gagal terjual? Kalau begitu, situasinya pasti akan sangat memalukan. Ini bukan hanya memalukan, ini benar-benar akan menjadi aib bagi pelelangan tanaman obat. Bos Zhao ini masih terlalu muda. Di dunia bisnis, kita harus keras kepala dan kejam untuk bertahan hidup. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai sesuatu yang hebat jika kita tidak bisa menahan harga diri? Seandainya dia menyetujui usulan kita, situasinya tidak akan sesulit ini. Bukan hanya para pedagang jamu saja yang berdiskusi, para wartawan di sekitar mereka pun ikut berbisik-bisik satu sama lain. Ada apa? Raja Ginseng yang perkasa tidak mendapatkan tawaran apapun. Saya frustrasi sekali. Saya menunggu sepanjang pagi, dan inilah hasilnya. Apa yang perlu disesali? Bukankah ini berita bagus? Seorang mantan Raja Ginseng akhirnya diabaikan. Apakah ada yang mencurigakan dalam proses seleksi atau ada yang mencurigakan dalam lelang? Ada banyak sekali yang harus digali dan dilaporkan di sini. Kami memang punya berita. Tapi melihat ginseng liar kami dikalahkan oleh ginseng Taegu Korea sungguh meninggalkan rasa tidak enak di mulut kami. Saya tahu beginilah hasilnya ketika Korea menawarkan harga selangit sebesar 500 juta. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa. Korea menangani akibatnya dengan sangat baik. Sekalipun kami tahu mereka berpura-pura, kami tidak bisa memberikan bukti apapun. Dibandingkan dengan pedagang jamu dan wartawan, Park Eun-hye dan warga Korea Selatan lainnya sangat gembira dan bahagia. Haha, nggak ada yang menawar. Lucu banget. Raja Ginseng yang tidak diinginkan siapapun, TSK, sungguh memalukan. Sudah kubilang, pasti ada yang salah dengan pemilihan peringkat Raja Ginseng. Bagaimana mungkin harta nasional Republik Korea kita, Taegi Ginseng, tidak menjadi Raja Ginseng? Lihat hasil lelangnya. Taegi Ginseng kita terjual dengan harga 500 juta won, memecahkan rekor. Ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terulang. Ini adalah kejayaan dan kebanggaan Republik Korea, sementara ginseng liar tak berharga ini, bahkan tidak ada yang menginginkannya. Harus diakui, orang Korea Selatan luar biasa tak tahu malu. Mereka tahu betul bahwa 500 juta itu harga yang direkayasa, tetapi mereka tetap sangat bangga. Kemampuan mereka untuk menghipnotis diri sendiri dan mematikan rasa diri ini tak tertandingi. Fang Yi tersadar dari keterkejutannya dan bertanya dengan gugup, Zhao Chen, ada apa? Bukankah kau bilang kau punya rencana yang sangat jitu? Kenapa tidak ada yang menawar? Jangan gugup. Tidak seperti yang lain, Zhao Chen tetap tenang saat ini. Ia tersenyum dan berkata, mari kita beri orang-orang waktu untuk melihat ginseng liar ini. Fang Yi terkejut dan bertanya dengan bingung,
Siapa yang ingin kau lihat ginseng liar ini dengan jelas? Xiao Chen tetap bersikap samar, berkata, kau akan segera tahu. Ia diam-diam menoleh dan melirik para kultivator di aula lelang. Pada saat ini, para pembudidaya itu menatap dengan mata terbelalak ke arah ginseng liar di panggung pelelangan. Mereka tidak menonton video pengantar di TV. Sebaliknya, mereka menatap langsung produk sebenarnya, memeriksanya dengan saksama dan berbisik di antara mereka. Jadi, apakah ginseng liar ini memenuhi persyaratan senior Little Ghost MM? Tampaknya memenuhi persyaratan, setiap persyaratan terpenuhi. Ginseng liar ini pasti yang diinginkan gadis hantu kecil. Di atas panggung, butiran-butiran keringat sudah menetes dari dahi sang juru lelang. Ia tak pernah menyangka ginseng liar yang begitu dinantikan akan mendapat sambutan yang begitu hambar dan sama sekali tidak diminati setelah pelelangan dimulai. Ini akan menjadi bencana besar. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik, dan diam-diam melirik Wang Bin di bawah panggung, berharap mendapat instruksi darinya. Wang Bin memberi isyarat kepadanya, dan ia langsung mengerti itu adalah sinyal baginya untuk mengulur waktu. Namun, meskipun ia dan Wang Bin ingin mengulur waktu, seseorang tidak membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Park Eun-hye memberikan beberapa instruksi kepada asistennya, yang langsung berdiri dan memprotes dalam bahasa Mandarin. Lelang ginseng liar sudah berlangsung beberapa menit, dan masih belum ada yang menawar. Sebaiknya Anda umumkan bahwa lelang ini gagal dan lanjutkan ke lelang berikutnya. Daripada berdiri di sana seperti orang bodoh, berulang kali mengatakan hal-hal seperti, teman-teman yang berminat, cepatlah menawar. Waktu kita sangat berharga, dan kita tidak akan menyia-nyiakannya di sini. Juru lelang mengumpat leluhur asistennya selama 18 generasi dalam benaknya, tetapi tetap bersikap sopan dengan lantang. Berkata, sesuai aturan, setiap item bahan obat memiliki waktu penawaran minimal 5 menit. Hanya jika tidak ada yang menginginkannya setelah waktu habis, item tersebut akan dinyatakan tidak terjual dan item berikutnya akan dilelang. Jadi, mohon bersabar dan jangan mengganggu jalannya lelang kami. 5 menit? Bisa diulur-ulur sampai 5 jam pun gak ada bedanya. Ejek asisten itu sambil mengangkat tangan melihat jam tangannya. Masih ada 30 detik lagi sampai 5 menit itu berakhir. Mau saya hitung mundur? Perkataan asisten Park Eun-hye membuat marah semua pedagang jamu Cina yang hadir. Dan ejekan serta celaan pun bermunculan. Sialan, kurang ajar Korea ini sombong sekali. Berhenti hitung mundur? Apa-apaan ini? Kamu menggunakan cara curang untuk menaikkan harga ginseng Taiji menjadi 500 juta. Sungguh tidak tahu malu. Berani-beraninya kamu pamer di sini. Apa hakmu untuk bersikap begitu arogan? Beberapa pedagang jamu juga menyadari potensinya kalau tidak ada yang menawar. Kami bisa. Meskipun kami tidak bisa menawar 500 juta, kami masih bisa menawar puluhan juta untuk membeli ginseng istimewa ini. Meskipun selisih harga 500 juta cukup besar, itu masih lebih baik daripada tidak terjual. Mendengar hal ini, banyak pedagang jamu tersadar dari lamunan mereka dan mulai berbicara. Benar, kami bisa mengajukan penawaran. Ginseng liar Tuan Zhao memiliki kualitas yang sempurna, sungguh suatu harta karun memiliki toko ini. Seseorang bahkan berkata, sejak hasil peringkat Raja Ginseng diumumkan, saya langsung ingin membeli ginseng liar ini. Saking gugup dan khawatirnya saya pada Bos Zhao, saya sampai lupa harga yang bisa saya tawarkan. Faktanya, sebagian besar pedagang tanaman obat berada dalam situasi yang sama seperti orang ini. Mereka begitu asyik menonton tontonan itu sehingga mereka benar-benar lupa bahwa mereka dapat mengajukan penawaran, dan baru menyadarinya saat itu. Pada saat yang sama, asisten Park Eun-hye benar-benar mulai menghitung mundur 10 detik tersisa. 9, 8, 7. Sikapnya yang angkuh dan puas diri membuat penonton geram. Jika bukan karena kehadiran para wartawan yang harus memperhatikan situasi, mereka pasti sudah melontarkan makian. Meskipun mereka tidak memaki siapapun secara verbal, mereka semua mengangkat plakat, siap untuk menawar. Tepat pada saat itu, sebuah suara keras terdengar, membuat seluruh aula lelang berdengung dan menyebabkan telinga semua orang sakit. Saya akan menawarkan 100 juta. Orang-orang secara naluriah menutup telinga, mengeluh tentang suaranya sial, harus sekeras itukah? Seperti guntur, hampir membuatku tuli. Juru lelang terkejut oleh suara gemuruh itu, tetapi ia segera pulih. Namun, ia masih agak ragu dengan apa yang baru saja didengarnya, jadi ia buru-buru bertanya, Tuan, berapa harga yang Anda tawar? 100 juta. Ulang pria itu. Orang-orang di aula lelang juga menyadari apa yang terjadi pada saat itu, dan mulai mendiskusikannya dengan terkejut dan ragu. Berapa yang ditawarkan orang ini? 100 juta? Apa aku tidak salah dengar? Kau dengar benar, dia benar-benar menawarkan 100 juta. Bukankah Bos Zhao bilang dia tidak akan melakukan penipuan? Ada apa ini? Penipu ini benar-benar tidak profesional. Tidak langsung menawar saja sudah cukup. Sampai lelang macet beberapa menit, tapi bagaimana bisa memulai dengan tawaran 100 juta? Tolong, bisakah kau lebih profesional? Mulailah dengan harga yang lebih masuk akal. Lalu setelah persaingan yang ketat, biarkan harganya melonjak hingga lebih dari 100 juta.
Siapapun yang punya mata dapat melihat ada yang salah dengan melakukan hal ini. Asisten itu melirik penawar, mengerutkan kening, dan membungkuk untuk bertanya kepada Park Eun-hye. Presiden Park, menurut Anda apa yang harus kita lakukan sekarang? Park Eun-hye mengembuskan asap rokok dan berkata dengan dingin, apa yang harus kita lakukan? Bukankah situasi ini sudah sesuai harapan kita? Aku tidak takut anak bermarga Zhao itu curang. Aku hanya takut dia tidak akan bertindak. Biarkan saja mereka berpura-pura untuk saat ini, kita tonton saja dari pinggir lapangan. Setelah pelelangan selesai, kita akan menginterogasi mereka. Kali ini, aku tidak hanya akan membuat Taiji Ginseng mengalahkan ginseng liarnya, tapi juga akan menghancurkan reputasinya. Siapapun yang berani menentang kelompok Raja Ginseng Taiji, kita akan beruntung bisa lolos dengan selamat. Asisten itu merasa lega, duduk kembali di kursinya, dan memasuki mode menonton pertunjukan. Semua orang curiga bahwa penawar itu adalah tanaman yang disewa Zhao Chen, tetapi hanya Zhao Chen dan Wang Bin yang tahu bahwa orang itu sama sekali bukan tanaman. Zhao Chen tahu karena ia mengenali pria itu sebagai seorang kultivator. Di sisi lain, Wang Bin tahu latar belakangnya. Dengan latar belakang dan status yang begitu kuat, bagaimana mungkin ia bertindak sebagai penipu? Wang Bin mengepalkan tangannya dengan penuh semangat, berpikir dalam hati, aku tidak menyangka Tuan Wang akan mengajukan penawaran, ini luar biasa. 100 juta? Meskipun tidak sebanding dengan 500 juta untuk Taiji Ginseng, tetap saja cukup mencengangkan. Terlebih lagi, ini transaksi sungguhan, bukan tipuan ala Korea. Apa yang terjadi selanjutnya membuat Wang Bin menyadari bahwa dia terlalu bersemangat. Di atas panggung, juru lelang juga bersemangat. Setelah beberapa menit hening, akhirnya seseorang mengajukan penawaran. Terlepas dari apakah penawar itu seorang calo atau bukan, dan terlepas dari seberapa profesionalnya calo tersebut, tawaran itu memecah keheningan yang canggung. Maka ia berteriak, tuan ini telah menawar 100 juta. Adakah tawaran yang lebih tinggi? Jika tidak, saya akan menyatakan ginseng liar ini miliknya. Juru lelang menjadi begitu bersemangat hingga ia mengacaukan prosesnya dan hendak memukul palu untuk menetapkan harga. Perkataan dan tindakannya langsung menimbulkan rasa tidak puas di kalangan petani di balai lelang. Para petani kini telah memastikan bahwa ginseng liar di panggung benar-benar memenuhi kebutuhan senior Little Ghost MM. Oleh karena itu, mereka berhenti mengamati dan ragu-ragu, lalu segera menawarkan harga mereka. Siapa bilang tidak ada yang menawar? Saya akan menawar 120 juta. Bukankah lelang seharusnya mengumumkan harga 3 kali sebelum mengumumkan penjualan? Kau bukan juru lelang yang profesional. Aku tambah 10 juta lagi. 150 juta. Aku bertekad untuk mendapatkan ginseng liar ini. Kau pikir kau bisa membeli ginseng liar ini seharga 150 juta? Bercanda, kan? Aku akan menawar 200 juta. Kejadian yang tiba-tiba ini membuat semua orang tercengang. Tak seorang pun dapat mengerti mengapa ginseng liar, yang beberapa waktu lalu ditelantarkan dan tidak diinginkan, tiba-tiba menjadi komoditas yang laku keras, menarik banyak penawar dan membuat harganya semakin tinggi, terus mendekati 500 juta. Orang-orang menoleh untuk melihat para penawar, hanya untuk mendapati mereka semua adalah wajah-wajah yang tidak dikenal. Hal ini semakin meyakinkan mereka bahwa mereka hanyalah orang-orang yang disewa oleh Zhao Chen. Mereka tidak habis pikir mengapa Zhao Chen tidak mengizinkan mereka bekerja sama, tetapi malah membawa sekelompok orang yang sama sekali tidak profesional. Ini jauh lebih buruk daripada rencana awal mereka. Bahkan Park Eun-hye berkomentar dengan nada meremehkan cara curang yang amatiran. Beraninya kau pamer begitu? Zhao Chen, kupikir kau setidaknya lawan yang sepadan, tapi aku tak pernah menyangka kau begitu menyedihkan. Aku tak tahu apa yang terjadi pada Park Dong-jae. Bagaimana mungkin dia kalah darimu? Dia benar-benar sampah. Terlepas dari apa yang dipikirkan orang-orang ini, penawaran ginseng liar menjadi semakin sengit. Pada saat ini, atas sinyal Yan Changming, Yan yang mengangkat tanda di tangannya dan berteriak, saya menawar 550 juta. Saat harga diumumkan, seluruh ruangan menjadi gempar. Harga ginseng liar akhirnya menembus 500 juta, bahkan 50 juta. Terlepas dari keakuratan angka ini, harganya telah melampaui harga astronomis 500 juta untuk ginseng takguk. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Park Eun-hye dan warga Korea lainnya akan bereaksi. Park Eun-hye mengangkat alisnya. Meskipun sudah menduga hal ini, ia tetap sangat kesal setelah mendengar harga 550 juta. Ia menggertakkan gigi dan berpikir, begitu hasil lelang diumumkan, aku akan berdiri dan menanyaimu. Mari kita lihat bagaimana kau menangani lelucon ini. Semua orang merasa pelelangan harus berakhir di sini. Harga ginseng liar hanya perlu lebih tinggi dari ginseng Taiji. Jika lebih tinggi lagi, ginseng itu akan dianggap palsu. Lagi pula, sebagus apapun ginseng itu, harganya tidak mungkin semahal itu. Tentu saja, sekelompok orang calo yang diundang Zhao Chen hari ini memang tidak profesional, dan semua tindakan mereka tampak sangat palsu. Juru lelang, yang merasa lelang telah usai, mengumumkan dengan lantang, tuan ini telah menawar 550 juta. Selamat atas kemenangannya.
Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, dia ditolak. Selamat, kakiku. Kita masih harus mengajukan penawaran. 600 juta. Juru lelang ini payah. Kita masih menawar. Dan dia sudah mengumumkan hasilnya? Apa dia gila? 700 juta. Mungkin karena dia tidak kompeten. Apa kau tidak lihat dia membuat beberapa kesalahan berturut-turut? Hanya 550 juta dan dia ingin mengumumkan kesepakatannya? Bercanda? Ya. Apa kau pikir kita bangkrut? 800 juta. Setelah uji coba awal, para kultivator ini mulai menunjukkan kekuatan sejati mereka, dan tawaran mereka pun semakin menggiurkan. Alih-alih menambahkan jutaan atau puluhan juta sekaligus, mereka mulai menawar ratusan juta sekaligus. Metode penawaran seperti ini, yang menganggap uang sebagai sesuatu yang remeh, membuat semua orang tercengang dan terkejut. Tentu saja, orang-orang tidak terkejut dengan betapa kayanya mereka, melainkan dengan betapa buruknya tindakan mereka. Bos Zhao akan hancur oleh para penipu ini. Orang-orang ini benar-benar rekan setim yang tidak kompeten. Bagaimana mereka bisa menawar dengan harga semahal itu? Aku mulai curiga orang-orang ini mungkin dendam pada Bos Zhao. Dari cara mereka meminta harga, bukankah sudah jelas mereka berpura-pura? Harganya seharusnya sudah berhenti setelah melewati 500 juta. Tapi orang-orang ini masih saja menaikkan harga. Apa mereka tidak mengerti bahwa semakin tinggi harganya, semakin banyak cacatnya? Meskipun semua orang tahu itu palsu, mereka tidak bisa seberani ini. Park Eun-hye tidak bisa menahan tawa. Asisten itu, bingung, bertanya dengan suara rendah, Presiden Park, anak buahnya masih menawar lebih tinggi. Haruskah kita hentikan mereka? Hentikan mereka? Kenapa kita harus hentikan mereka? Park Eun-hye mencibir. Orang-orang ini sedang mencari mati. Semakin tinggi harga yang mereka minta, semakin mencurigakan mereka. Sekarang, bahkan jika kita tidak mempertanyakannya, yang lain akan mempertanyakannya. Ia menunjuk ke samping, tempat beberapa orang sedang melakukan siaran langsung di ponsel mereka. Lelang hari ini tidak hanya menarik banyak wartawan media, tetapi juga beberapa situs web streaming langsung. Siaran langsung ini sudah dipenuhi komentar dan diskusi dari netizen. Ini keterlaluan. Sebagus apapun kualitas akar ginseng, mustahil bisa terjual seharga 800 juta. Lelang ini jelas penipuan. Ini jelas merupakan aksi publisitas, dan penyelenggara harus segera menghentikan pelelangan. Aduh, tipu daya dan penipuan, sungguh cacat yang mengakar dalam diri rakyat Tiongkok. Beberapa hari yang lalu, ketika saya melihat berita tentang Zhao Chen, saya pikir dia orang yang berkarakter baik dan berkualitas. Saya tidak pernah menyangka dia akan melakukan cara-cara tercela seperti itu. Sungguh hina. Jangan bicara omong kosong di komentar sebelumnya. Apa kau tahu apa yang terjadi? Orang Korealah yang pertama kali memulai pemalsuan itu. Kenapa mereka bisa melakukannya? Tapi Zhao Chen tidak? Kamu punya masalah dengan rasa benar dan salahmu. Hanya karena orang lain berbuat curang, bukan berarti kamu juga harus berbuat curang. Kalau orang lain makan kotoran, apa kamu juga mau memakannya? Lagi pula, apa yang membuatmu berpikir orang Korea berbuat curang? Sudah diumumkan secara resmi bahwa dua perusahaan yang sama sekali tidak terkait membeli kembali ginseng dengan harga tinggi untuk mencegahnya disia-siakan oleh orang-orang tak tahu apa-apa di luar negeri. Kejadian ini sepenuhnya menunjukkan bahwa orang Korea memiliki rasa patriotisme yang lebih kuat daripada kita. Hei, apa orang Korea itu ayahmu? Kenapa kau memihak mereka seperti itu? Kau percaya pengumuman resmi mereka? Siapapun yang punya mata bisa melihat itu palsu. Tapi kau ngotot menyebutnya patriotisme. Ceka-ceka, biasmu keterlaluan. Kolom komentar pun terbagi. Satu pihak berpendapat bahwa perilaku curang Zhao Chen tidak dapat diterima dan harus ditentang keras. Pihak lain berpendapat bahwa orang-orang yang tercela harus diperlakukan dengan cara-cara yang tercela, dan hal itu tidak salah. Namun, terlepas dari pihak manapun, satu hal disepakati lelang ini jelas-jelas dicurangi. Kalau tidak palsu, bagaimana mungkin satu akar ginseng bisa terjual seharga 800 atau 900 juta yuan di pelelangan? Dan harganya masih melambung tinggi? Bercanda? Ya. Direktur MA tak kuasa menahan diri lagi. Ia meraih Zhao Chen dan berkata dengan nada mendesak, "Dari mana kau temukan para calo ini? Mereka benar-benar tak tahu apa-apa. Suruh mereka berhenti. Cepat." Mereka tak bisa menawar lebih tinggi lagi. Harganya hampir mencapai lebih dari 1 miliar. Ini keterlaluan. Zhao Chen tahu bahwa Direktur MA mengkhawatirkannya. Jadi dia tidak marah. Dia tersenyum dan merentangkan tangannya. Berkata, "Aku tidak bisa menghentikan mereka karena orang-orang ini bukan orang-orang yang kusewa. Mereka tidak berpura-pura. Mereka membayar dengan uang sungguhan untuk membeli ginseng liarku." Mulut Direktur MA ternganga. Wajahnya dipenuhi rasa tak percaya mereka bukan penipu. Mereka tidak memalsukan. Tapi benar-benar ingin membeli ginseng liarmu? Bagaimana mungkin? Ginseng jenis apa yang bisa dijual dengan harga setinggi itu? Zhao Chen tersenyum tipis dan berkata dengan nada mendominasi. "Dulu tidak ada, tapi sekarang ada.
Fang Yi yakin Zhao Chen tidak akan berbohong tentang hal ini. Setelah jeda yang lama, ia menghela napas lega dan berseru, "Ya ampun, Ketua Zhao, Anda akan kaya raya. Bukankah seharusnya itu dikirim?" Dalam waktu singkat mereka berbicara, harga ginseng liar telah melonjak melewati angka miliaran. Harga ini sempat mengurungkan niat sebagian petani yang kurang kuat, namun sejumlah anggota keluarga petani tetap mengajukan penawaran secara agresif. Mereka berjuang mati-matian untuk memperoleh 3 kesempatan perbaikan tersebut. Pada akhirnya, ginseng liar ini laku dengan harga yang membuat semua orang terdiam. 3 miliar. Suning hanya menghabiskan 2 miliar yuan untuk membeli Inter Milan, kekuatan di Serie A Italia, sementara Wang Jianlin, orang terkaya di Tiongkok, hanya menghabiskan 2,2 miliar yuan untuk membeli Edificio SPA, sebuah gedung bersejarah di Madrid. Tapi sekarang, satu akar ginseng saja terjual dengan harga yang mencengangkan, 3 miliar. Lebih mahal dari Inter Milan dan sebuah landmark Spanyol. Sungguh keterlaluan. Kecuali Zhao Chen dan orang lain yang mengetahui cerita di baliknya, tak seorang pun percaya bahwa harga itu asli. Mereka semua mengira itu palsu. Palsu tingkat rendah dan tak tahu malu. Senyum sinis tersungging di wajah Park Eun-hye. Ia mematikan rokoknya, berdiri, dan berkata lantang dalam bahasa Mandarin, "Saya curiga lelang ini dicurangi. Ini sepenuhnya rekayasa dan sensasi. Saya menuntut agar hasil lelang dibatalkan, dan pihak ketiga menyelidiki demi keadilan publik." Mereka berdebat. Para wartawan bersemangat, semakin kedua belah pihak saling beradu, semakin sensasional beritanya. Pencuri itu berteriak, "Hentikan pencuri." Sungguh tak tahu malu. Para pedagang jamu tampak geram. Semua mata tertuju pada Zhao Chen, ingin melihat bagaimana dia akan merespons. Namun, sebelum Zhao Chen sempat berbicara, seseorang berteriak dengan marah, "Hasil lelangnya batal? Percayalah padaku atau aku akan mencabik-cabikmu." Raungannya sekeras guntur, dan amarah serta niat membunuh yang terkandung di dalamnya membuat semua orang di aula lelang bergidik dan merinding. Mereka semua ketakutan. Sebagai orang yang hidup di masyarakat beradab, bagaimana mungkin mereka pernah menghadapi niat membunuh yang begitu mengerikan? Hampir semua orang merasa bahwa orang yang berbicara itu benar-benar bertekad untuk membunuh Park Eun-hye dan mencabik-cabiknya. Faktanya, bukan hanya orang-orang di lokasi kejadian yang ketakutan mendengar suara gemuruh itu, tetapi mereka yang menonton siaran langsung daring juga terkejut, menyebabkan obrolan yang tadinya ramai itu langsung terhenti. Tidak ada satupun komentar yang muncul selama beberapa menit. Semua mata tertuju pada orang yang berbicara, dan beberapa penyiar langsung secara tidak sadar menyesuaikan arah kamera ponsel mereka sehingga pemirsa dapat melihat dengan jelas siapa yang sedang berbicara. Orang ini adalah Yan Changming. Penampilannya biasa saja dan tidak terlalu kuat, namun ia memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Untuk sesaat, semua orang bahkan merasa seperti berhalusinasi, seolah-olah mereka melihat gelombang niat membunuh yang nyata melonjak di belakang Yan Changming, membuatnya tampak seperti dewa pembunuh dari api penyucian. Bercanda, Yan Changming adalah seorang kultivator yang telah memasuki alam ketenangan bawaan. Ketika dia marah, tidak hanya ki di tubuhnya yang akan tergerak, tetapi juga akan memengaruhi ki di sekitarnya, sehingga membentuk tekanan yang sangat besar dan hampir nyata. Padahal, dia sudah cukup menahan diri. Kalau tidak, kalau dia melepaskan niat membunuhnya sepenuhnya, dia pasti sudah membuat bunga rapuh seperti Park Eun-hye pingsan. Meskipun dia menahan niat membunuhnya, Yan Changming benar-benar marah. Ia telah susah payah menghabiskan 3 miliar untuk mengalahkan para kultivator lain dan mendapatkan ginseng liar ini. Setelah transaksi selesai, ia dapat menggunakannya untuk menukar 3 teknik kultivasi yang telah ditingkatkan, mantra, formula pil, buku panduan senjata, dan jimat dari kultivator perempuan muda tersebut. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, tetapi seseorang harus turun tangan dan menghentikannya di saat genting ini. Bagaimana mungkin ia tidak marah? Sejujurnya, fakta bahwa dia tidak langsung membunuh Park Eun-hye dengan mantra menunjukkan bahwa dia sudah sangat terkendali. Mengenai pembatalan lelang, dia sama sekali tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Ia tahu bahwa alasan ia mampu mengalahkan penawar lain dan membeli ginseng liar seharga 3 miliar hanyalah karena acaranya tiba-tiba, dan penanam lain tidak dapat mengumpulkan cukup uang dalam waktu singkat. Selain itu, beberapa penanam tidak dapat tiba tepat waktu karena berbagai alasan. Jika lelang dibatalkan, memberi mereka waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri, apalagi 3 miliar, bahkan 5 miliar atau 7 miliar pun mungkin tidak cukup untuk membeli ginseng liar ini. Karena memiliki ginseng liar ini setara dengan memiliki 3 kesempatan bagi gadis iblis kecil itu untuk membantu peningkatan yang sempurna. Bagi para kultivator, kesempatan seperti ini sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Yan Changming benar-benar tidak bisa membiarkan ini terjadi. Para praktisi lainnya, meskipun berharap lelang dapat dijadwal ulang, tetap diam. Yang mengajukan keberatan adalah orang biasa, apalagi orang Korea. Jika ada di antara mereka yang membela Park Eun-hye, mereka akan hancur di dunia kultivasi, menghadapi kecaman luas. Ayah, duduk dan tarik napas. Tidak ada gunanya marah pada orang seperti ini. Biar aku yang urus ini.
Yan yang berdiri, pertama-tama membiarkan ayahnya duduk, dan kemudian berjalan menuju Park Eun-hye. Katakan padaku, atas dasar apa kau mengatakan lelang ini dicurangi? Atas dasar apa kau ingin lelang ini dibatalkan? Kalau kau tidak bisa memberiku jawaban yang jelas, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Park Eun-hye sudah ketakutan oleh aura pembunuh Yan Changming. Ketika melihat Yan yang mendekatinya, ia berteriak ketakutan, apa yang ingin kau lakukan? Aku peringatkan kau, jangan bertindak gegabah. Para pengawal, sialan, apa yang kalian lakukan hanya berdiri di sana? Datang dan lindungi aku. Jangan gugup, aku tidak akan membunuhmu. Kau tidak sepadan dengan waktuku, kata Yan yang dengan nada meremehkan. Jawab pertanyaanku, atau aku akan memastikan kalian, Taiji Ginseng King Group, atau Goryeo Medicinal Herbs Company, sama-sama musnah. Mendengar ini, semua orang terkesiap. Bukankah itu agak berlebihan? Taiji Ginseng King Group adalah grup farmasi terkemuka di Korea Selatan. Seberapa mudahkah menjatuhkannya? Di bawah perlindungan pengawalnya, Park Eun-hye akhirnya merasa sedikit lebih tenang. Ia mencibir dan berkata, dasar katak dalam sumur. Sombong sekali sampai tak tahu batasnya. Berani-beraninya ia bicara omong kosong dan menghancurkan grup Raja Ginseng Taegiku. Jelas, dia tidak percaya Yan yang memiliki kemampuan untuk menjatuhkan kelompok Raja Ginseng Taiji. Namun, dia tetap membalas kalian semua hanyalah antek-antek bayaran Xiao Chen, berpura-pura untuk membantunya menaikkan harga ginseng liar. Apa ini kalau bukan penipuan? Mata semua orang sudah cukup tajam. Kau pikir aktingmu yang ceroboh bisa membodohi orang? Apa kau benar-benar berpikir semua orang bodoh? Apakah kita ini penipu? Yan yang tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Para petani lainnya juga tertawa terbahak-bahak. Saya tidak pernah membayangkan kita akan menjadi penipu. Lelucon apa ini? Gak ada seorang pun di dunia ini yang bisa kujadikan panutan. Ini adalah lelucon terlucu yang pernah saya dengar sepanjang tahun. Reaksi mereka mengejutkan semua orang. Ketika sebuah penipuan terbongkar, orang-orang biasanya menyangkalnya dengan keras atau menjadi marah. Mengapa ada yang tertawa terbahak-bahak? Dan dilihat dari reaksi mereka, sepertinya mereka tidak menggunakan tawa untuk menutupi ketakutan batin mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Begini, aku beritahu kau, kami bukan penjilat. Tak seorang pun di dunia ini yang layak menjadikan kami penjilat. Kata Yan yang sambil tertawa. Park Eun-hye mencibir. Kau pikir kau bisa begitu saja bilang itu tidak benar? Apa buktinya? Pada saat ini, Wang Bin melangkah maju dan berkata, saya dapat bersaksi bahwa mereka bukanlah orang-orang yang disewa oleh Xiao Chen. Kau? Park Eun-hye meliriknya dan mencibir. Aku tidak percaya. Kau dan mereka semua bersekongkol. Aku ingin berkolusi dengan mereka, tapi aku tidak memenuhi syarat, kata Wang Bin sambil tersenyum kecut, melirik Yan Yang dan yang lainnya. Mendengar ini, semua orang terkejut, bertanya-tanya apa maksudnya. Wang Bin tidak membuat semua orang bingung lama-lama sebelum memperkenalkan mereka ini Yan Yang, manajer umum Departemen Sumber Daya Manusia Chang'an Hanfeng Group, dan pria di sana adalah ayahnya, Yan Changming, ketua Chang'an Hanfeng Group. Pria tua yang duduk di sebelah kirinya, yang juga beberapa kali menawar ginseng liar, adalah ketua Jiang Yuan Group. 3 kursi darinya adalah pemilik Hongfa Real Estate. Satu persatu, Wang Bin mengungkap identitas sosial para praktisi ini. Orang-orang ini bisa jadi ketua atau bos. Tentu saja, jika hanya itu, rasanya tidak istimewa, karena saat ini banyak sekali orang yang mengelola pabrik dan bisnis. Namun, perusahaan dan grup tempat mereka bekerja semuanya sangat terkenal. Setidaknya, mereka termasuk dalam 500 perusahaan teratas di Tiongkok, dan beberapa bahkan termasuk dalam 500 perusahaan teratas di dunia. Ini sungguh menakjubkan. Semua orang tercengang. Mereka sungguh tidak menyangka identitas orang-orang ini begitu menakjubkan. Mungkinkah ini tipuan? Bercanda? Ya. Ketenangan dan kepercayaan diri Park Eun-hye lenyap seketika. Ia berdiri tercengang, mulutnya menganga, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang Yan Yang dan lainnya, dia pernah mendengar nama-nama perusahaan tersebut. Terutama perusahaan-perusahaan yang masuk dalam Fortune Global 500, nama mereka legendaris. Meskipun Taiji Ginseng King Group sangat kuat dalam industri farmasi Korea, perusahaannya masih jauh dari sebanding dengan perusahaan-perusahaan ini. Park Eun-hye benar-benar bingung bagaimana mungkin? Kenapa para petinggi ini datang mendukung Xiao Chen? Dan kenapa mereka menghabiskan 3 miliar yang begitu besar? Apa ada yang istimewa dari ginseng liar itu? Tapi meskipun istimewa atau bagus, seharusnya tidak bisa dijual dengan harga setinggi itu. Mungkinkah orang-orang ini bukan pemilik perusahaan besar, melainkan aktor yang disewa Xiao Chen? Tapi apa dia tidak takut dituntut oleh orang-orang yang terlibat? Bahkan saat itu, Park Eun-hye masih tidak percaya lelang itu nyata. Harga 3 miliar won sungguh keterlaluan. Ia tidak percaya ginseng bisa mencapai harga seperti itu. Di ruang siaran langsung, warganet heboh mengirimkan komentar dan mendiskusikan masalah tersebut. Astaga,
Ini luar biasa. Mereka semua adalah CEO perusahaan dan korporasi besar. Sangat jarang melihat begitu banyak CEO perusahaan besar berkumpul bersama. Mengapa para petinggi ini menawarkan 3 miliar yuan yang mencengangkan untuk bersaing mendapatkan ginseng liar itu? Bisakah seseorang menjelaskan apa yang membuat ginseng liar itu begitu menakjubkan? Apapun alasan mereka menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli ginseng liar, selama mereka benar-benar CEO perusahaan-perusahaan besar itu, mereka sama sekali tidak bisa menjadi penjilat. Karena mereka tidak mampu kehilangan muka. Haha, tamparan keras. Lihat ekspresi wanita Korea itu, sungguh tak ternilai. Tadi dia sombong sekali, tapi sekarang dia benar-benar layu. Benar sekali, menurutku itu juga tamparan yang sangat brilian. Setelah memperkenalkan Yan Yang dan yang lainnya, Wang Bin menatap Park Eun-hye dengan tatapan mengejek dan bertanya, "Jadi, apakah kau masih berpikir orang-orang ini adalah antek-antek yang disewa Xiao Chen?" Tawa meledak di aula lelang. Wajah Park Eun-hye memucat lalu memerah. Dalam kemarahannya, ia berseru, "Katamu mereka CEO perusahaan besar, ya? Bukti apa yang kau punya?" "Bukti?" Wang Bin terkejut, dia benar-benar tidak pernah mempertimbangkan pertanyaan ini. "Kau mau bukti, kan? Baiklah, aku akan membuktikannya untukmu." Yan Changming berdiri, pertama-tama membungkuk kepada para kultivator yang hadir, dan berkata dengan sopan, "Semuanya, serahkan urusan ini pada keluarga Yan, agar yang lain tidak mengatakan kita menindas yang lemah dengan jumlah." Para kultivator menjawab satu demi satu, "Baiklah, kami serahkan masalah ini pada saudara Yan." Yan Changming mengangguk, mengeluarkan ponselnya dari saku, menelepon, dan berkata singkat, "Kalahkan grup Raja Ginseng Taegi Korea Selatan untukku." Setelah menutup telepon, ia berkata kepada Park Eun-hye, "Aku tidak akan menggunakan cara khusus apapun untuk menghindari tuduhan menindasmu. Kau bisa menelepon kembali sekarang dan memberitahu orang-orangmu untuk bersiap. Tapi jika kau bertanya padaku, apapun yang kau lakukan, itu tidak akan berguna." Pernyataan ini begitu kuat hingga mengejutkan semua orang. Lelang itu sukses besar, baik di tempat penyelenggaraan maupun lewat siaran langsung daring. Sungguh mendominasi. Dia akan menghabisi mereka dalam sekali serang. Taegi Ginseng King Group adalah grup farmasi nomor 1 di Korea Selatan. Apakah menurutmu mereka bisa dihancurkan semudah itu? Jika orang ini benar-benar ketua Chang'an Hanfeng Group, menghancurkan Taiji Ginseng King Group tidak akan terlalu sulit. Tapi apakah orang ini benar-benar ketua Chang'an Hanfeng Group? Atau dia penipu? Dia jelas bukan penipu. Saya sudah menemukan foto-foto manajemen puncak Chang'an Hanfeng Group di internet, dan kedua orang ini ada di sana. Lagi pula, posisi mereka memang ketua dan manajer umum sumber daya manusia. Kalau tidak percaya, silakan cari sendiri di internet. Melihat komentar tersebut, banyak netizen yang mencari informasi terkait dan ternyata menemukan foto Yan Changming dan Yan Yang. Jumlah komentar di ruang siaran langsung melonjak ke puncak lainnya. Astaga, itu benar-benar mereka. Saya baru saja memeriksa, dan semua orang ini nyata. Sungguh tidak dapat dipercaya begitu banyak petinggi dari perusahaan-perusahaan papan atas datang untuk menawar ginseng, dan bahkan menjualnya dengan harga selangit. Dunia orang-orang super kaya benar-benar di luar pemahaman orang biasa seperti kita. Ketua yang benar-benar mendominasi. Dia rela menghabisi grup Raja Ginseng Taegi Korea Selatan tanpa berpikir dua kali. Ini bukan sekadar tamparan di wajah, ini pukulan sampai mati. Yang lebih membuat saya penasaran adalah, apa maksud ketua yang dengan tidak menggunakan metode khusus? Bisakah seseorang menjelaskannya? Begitu pertanyaan itu diajukan, segala macam jawaban pun bermunculan, tetapi tak seorang pun dapat menduga bahwa keluarga yang adalah keluarga kultivator. Jadi wajar saja mereka tidak mengetahui metode khusus apa yang dimaksud Yan Changming. Park Eun-hye tidak mencari informasi daring atau menonton siaran langsungnya. Jadi ia tidak menyadari bahwa identitas Yan Changming dan yang lainnya telah dikonfirmasi oleh netizen. Alih-alih, karena pernyataan ini, ia menyimpulkan bahwa Yan Changming palsu dan hanya berpura-pura untuk menakut-nakutinya. Bagaimana mungkin seorang CEO perusahaan yang sangat besar memulai perang bisnis untuk menghancurkan perusahaan hanya karena beberapa patah kata? Perilaku seperti itu terlalu sembrono. Lagi pula, meskipun Taiji Ginseng King Group tidak sekuat Chang'an Hanfeng Group, mereka masih memiliki kekuatan. Membayangkan mereka bisa dihancurkan dengan mudah sungguh konyol. Park Eun-hye, tentu saja, tidak tahu bahwa Yan Changming dan kelompoknya bukanlah orang biasa, melainkan para kultivator dengan harga diri dan harga diri mereka sendiri. Diprovokasi dan dihina oleh orang biasa sungguh tak tertahankan bagi mereka. Apalagi karena lawannya orang Korea. Oleh karena itu, mereka harus mengambil tindakan cepat dan tegas untuk memberi mereka pelajaran yang tak terlupakan. Kalau tidak, para kurang ajar rendahan ini akan benar-benar menganggap diri mereka sebagai bos. Pada saat yang sama, Park Eun-hye melebih-lebihkan dirinya sendiri dan meremehkan lawannya. Dibandingkan dengan Chang'an Hanfeng Group, Taiji Ginseng King Group bagaikan semut dibandingkan dengan pohon raksasa. Selain itu, selain Chang'an Hanfeng Group, keluarga yang juga mengendalikan banyak perusahaan dan kekuatan lain, tetapi tidak secara terbuka.
Menghancurkan Taiji Ginseng King Group semudah membalikkan telapak tangan. Dia tidak setuju, dan mencibir, menghancurkan kelompok Raja Ginseng Taiji kita? HMPH, beraninya kau menyombongkan diri. Membual? Yan Changming tertawa dan berkata, kalau begitu, tunggu saja apa aku membual atau tidak. Lagi pula, tidak lama lagi aku akan menghabisi kelompok Raja Ginseng Taiji MU. Dia langsung mengabaikan Park Eun-hye dan mendesak Wang Bin. Beri aku nomor rekening, dan aku akan segera meminta seseorang mentransfer 3 miliar ke sana. Kita akan menukar uang dengan barang. Yan Changming ingin menyelesaikan transaksi secepatnya dan mendapatkan ginseng liar itu sehingga dia bisa pergi ke forum pembudidaya untuk meminta 3 kesempatan kepada senior Little Ghost MM untuk memperbaikinya. Park Eun-hye tidak menyadari situasi ini dan semakin yakin bahwa Yan Changming palsu. Menghabiskan 3 miliar untuk membeli ginseng liar saja sudah keterlaluan, tapi kemudian mengejarnya dan membayar lebih, seolah takut uangnya tidak masuk. Kan aneh kalau sikap seperti itu wajar. Sombong. Park Eun-hye mencibir dalam hati. Lalu berkata lantang, saya menuntut agar proses penyetoran dana ini dipublikasikan dan transparan untuk memastikan keaslian lelang ini dan mencegah penipuan. Menurut Park Eun-hye, Zhao Chen dan kelompok antek-anteknya jelas tidak bisa menyetor 3 miliar won ke rekening lelang. Jadi, selama Park Eun-hye mengawasi setoran, ia pasti bisa membuat Zhao Chen bingung. Setelah mengatakan ini, ia bahkan sengaja menatap Zhao Chen dengan tatapan provokatif, yang jelas-jelas berarti, nak, kau sekarang tercengang, ya? Akan kuajari kau menyombongkan diri. Namun detik berikutnya, ekspresinya membeku. Karena dia mendengar Wang Bin berkata, tidak masalah, bahkan jika kamu tidak mengatakan apa-apa, kita akan membuat kesepakatan ini menjadi publik dan transparan sehingga semua orang tahu apakah kesepakatan ini nyata atau palsu. Park Eun-hye tak percaya mereka benar-benar setuju. Bisakah mereka benar-benar mendapatkan 3 miliar won untuk proses ini? Mustahil. Untuk mengumpulkan 500 juta won demi mempromosikan Taiji Ginseng, grup Raja Taiji Ginseng kami menghabiskan beberapa hari mengumpulkan dana dari berbagai sumber hingga akhirnya berhasil mengumpulkan uang sebanyak itu. Zhao Chen ini, menurut informasi yang kami selidiki, berasal dari keluarga miskin di pegunungan. Bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Ah, aku tahu, mereka pasti sedang merencanakan manipulasi rekening. Ia langsung menginstruksikan asistennya dalam bahasa Korea, bawalah beberapa orang yang ahli di bidang keuangan untuk mengawasi penerimaan dana dan mencegah mereka memalsukan. Jika Anda menemukan masalah, segera beritahu saya. Ya, jawab asisten itu, memanggil beberapa staf keuangan, lalu mengikuti staf lelang untuk mengawasi transaksi. Beberapa reporter lain juga mengikuti, berniat merekam seluruh proses, karena akan menjadi bahan berita. Pada saat yang sama, Wang Bin juga memberikan rekening lelang kepada Yan Changming, yang segera menelepon untuk meminta seseorang mentransfer uang. Masalah ini telah diselesaikan sementara dan pelelangan akan dilanjutkan. Zhao Chen tidak terburu-buru pergi. Lagi pula, hari masih pagi sebelum tengah hari, dan ia ingin tinggal dan melihat apa yang akan terjadi pada Park Eun-hye dan kelompoknya. Park Eun-hye, yang tak menyadari akan mendapat masalah, melotot tajam ke arah Zhao Chen dan ayah serta anak dari keluarga Yan, lalu duduk, menyalakan sebatang rokok, menghisapnya dalam-dalam, dan berpikir, semakin besar permainannya, semakin buruk pula kematian kalian. Tunggu sampai aku membongkar kepalsuan kalian, dan lihat bagaimana kalian akan lolos. Pada saat itu, sebuah Herve mewah berhenti di depan pusat konvensi. Pintu penumpang terbuka lebih dulu, dan Song Dong-jun melompat keluar, membungkuk dan membuka pintu belakang, sambil berkata dengan hormat, Tuan Lee, kami sudah sampai. Di dalam mobil, duduk seorang pria parubaya berwajah pucat tanpa janggut dengan tatapan mengancam. Matanya terpejam, tetapi terbuka setelah mendengar kata-kata Song Dong-jun, lalu bertanya dengan dingin, apakah kau yakin orang yang memiliki rumput Yao ada di sini? Song Dong-jun menjawab, aku sudah memastikannya, anak itu ada di aula lelang. Dengan kehadiran langsung Tuan Lee, dia pasti akan menyerahkan rumput giok itu dengan patuh. Dia tidak punya pilihan selain mempersembahkannya dengan patuh, kata Guru Lee dengan bangga, sambil mengangkat kepalanya. Rumput giok adalah ramuan surgawi, bukan sesuatu yang orang biasa berhak atau cukup beruntung untuk menikmatinya. Jika rezeki seseorang tidak mencukupi, bahkan bisa mengakibatkan bencana yang fatal. Dengan mengambil rumput giok darinya, aku menyelamatkan hidupnya dan melakukan perbuatan baik. Tuan Lee, mohon ampun. Song Dong-jun langsung menyanjungnya. Sejauh mana kemampuan Guru Lee saat ini belum diketahui. Namun, kemampuannya untuk menggambarkan kejahatan sebagai tindakan amal dan kebaikan kemampuan untuk memutarbalikkan kebenaran sungguh luar biasa. Song Dong-jun sudah pernah ke sini sebelumnya dan tahu jalannya dengan baik, jadi ia segera mengantar Guru Lee ke tempat lelang. Ia juga mengirim pesan kepada Park Eun-hye di jalan, dan Park Eun-hye keluar untuk menyambut mereka tepat di pintu masuk tempat lelang. Zhao Chen tidak pergi, kan? Song Dong-jun langsung ke intinya. Kami belum pergi, jawab Park Eun-hye. Dia lalu mengalihkan pandangannya ke laki-laki setengah baya yang berkulit putih dan tidak berjanggut,
wajahnya penuh kekaguman. Guru Li, saya tidak pernah menyangka Anda akan datang ke Tiongkok. Apakah Anda ingat saya? Saya Park Eun-hye. Saya mengunjungi Anda bersama kakek saya, Park Joon-wan, ketika saya masih kecil. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi Anda masih sangat muda. Sungguh patut ditiru. Guru Li sudah lama melupakannya, tetapi melihat wajah dan sosoknya yang cantik, kilatan akal melintas di matanya, dan beliau berkata sambil tersenyum, "Jadi, ini En-hui. Sudah bertahun-tahun, kau telah tumbuh menjadi wanita muda yang cantik. Datanglah ke wihara saya lain kali, dan saya akan memberimu berkah dan kekuatan." Park Eun-hye sangat gembira dan menjawab, "Terima kasih, Guru Li, saya benar-benar merasa terhormat." Setelah bertukar basa-basi, Li Si melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, "Baiklah, bawa aku masuk untuk menemui anak bernama Zhao Chen itu." "Ya, silakan ikuti saya." Park Eun-hye berbalik dan memimpin jalan, berkata dengan nada agak genit, "Tuan Li, Anda datang di waktu yang tepat. Saya baru saja diganggu oleh Zhao Chen dan kaki tangannya, dan saya khawatir tidak ada orang yang bisa saya ajak mengadu." "Apa? Ada hal seperti itu?" Li Si mengangkat alis dan mencibir, "Aku akan membantumu membalas dendam. Katakan siapa yang menindasmu, dan aku akan memberi mereka pelajaran." Itulah yang ingin didengar Park Eun-hye. Ia telah menyaksikan sendiri kemampuan luar biasa Guru Li. Meskipun belum pernah bertemu langsung dengannya selama bertahun-tahun, ia telah mendengar banyak kisah tentangnya. Ia bagaikan sosok dewa. Bahkan banyak pejabat tinggi politik Korea Selatan meminta bantuannya untuk menyelesaikan masalah mereka. Dengan keterlibatannya, Zhao Chen dan kroni-kroninya pasti akan menemui akhir yang buruk. Park Eun-hye sangat gembira. Ia pertama-tama menunjuk Zhao Chen dan berkata, "Dialah yang menindasku." Lalu ia menunjuk Yan Changming dan para kultivator lainnya, dan orang ini, dan orang ini. Dia cepat-cepat menunjuk semua kultivator di aula lelang, lalu berkata sambil menggertakkan gigi, "Merekalah yang menindasku. Tuan Li, kau harus membantuku membalas dendam." Para kultivator juga memperhatikan Guru Li dan menoleh padanya. Park Eun-hye tidak menanggapinya dengan serius, dan malah melotot tajam ke arah para petani itu. Yang mengejutkannya, Li Si tidak langsung menjawab pertanyaannya. Ia berbalik dan melihat mata Li Si terbelalak lebar. Ekspresinya sangat terkejut, tubuhnya gemetar tak terkendali, seolah-olah ia telah menyaksikan suatu kejadian yang sangat mengerikan. Park Eun-hye terkejut dengan penampilannya dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan Li, ada apa?" Guru Li hampir menangis. Ia menggeram dalam hati, di mana sebenarnya tempat ini? Kenapa ada begitu banyak kultivator hebat di sini? Bukankah ini pelelangan tanaman obat biasa? Apa aku salah tempat dan berakhir di pesta teh para kultivator? Guru Li merasa kakinya lemas, terutama saat menjadi sasaran para petani ini, yang membuatnya merasa seperti seekor domba yang memasuki sarang harimau. Sejujurnya, kekuatan Guru Li tidak lemah, sebanding dengan alam ki pendengar. Masalahnya, para kultivator yang hadir adalah kepala berbagai keluarga kultivasi atau anggota elit. Alam ki pendengar adalah yang terlemah di antara mereka, dan kebanyakan dari mereka berada di alam keheningan penjaga atau bahkan lebih tinggi. Dengan begitu banyak pakar yang mengamatinya dengan penuh rasa iri, bagaimana mungkin Guru Li tidak takut? Park Eun-hye bertanya beberapa kali sebelum Li Si akhirnya sadar. Bertanya dengan wajah sedih, "Apa yang baru saja kamu katakan? Apakah kamu baik-baik saja?" Park Eun-hye bertanya dengan khawatir. Guru Li berkata, "Saya ada sesuatu yang harus dilakukan, ya? Saya ada urusan mendesak yang harus diselesaikan, saya harus pergi sekarang." Setelah berkata demikian, dia berbalik untuk pergi. Park Eun-hye tercengang dan buru-buru berkata, "Tuan Li, kenapa Anda pergi begitu cepat? Bukankah Anda bilang akan membantu saya memberi pelajaran kepada orang-orang ini?" Sambil berbicara, ia menunjuk Zhao Chen dan yang lainnya. Li Si hanya ingin mencekik Park Eun-hye, rekan setim yang tidak kompeten ini. Ia menggeram dalam hati, "Kau bodoh? Apa kau tidak lihat aku ketakutan setengah mati oleh orang-orang ini dan hampir kabur? Dan kau malah mengungkit hal yang seharusnya tidak kita ungkit. Kalau kita membuat orang-orang penting ini marah, kita akan berada dalam masalah besar, bahkan bisa mati." Dengan wajah tegas, Guru Li hendak menegur Park Eun-hye, tetapi sebelum ia sempat berbicara, ia mendengar tawa keluar dari mulut Yan Changming dan para kultivator lainnya. "Siapakah yang begitu kuat hingga mereka ingin memberi kita pelajaran? Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan diancam oleh seseorang. Orang Korea itu benar-benar seperti katak di dalam sumur. Mereka tidak terlalu kuat, tapi mereka sangat arogan." Mendengar perkataan orang-orang ini, ekspresi Li Si berubah semakin tidak menyenangkan. Park Eun-hye tidak melihat ketakutan di mata Li Si. Ia mengira Li Si akan marah dan mencibir dalam hati, orang-orang ini benar-benar idiot. Mereka bahkan berani menyinggung Li Si. "Kurasa kau benar-benar minta mati." Di tengah tawa, Guru Li menghentikan langkahnya dan berbalik menatap Yan Changming dan para kultivator lainnya. Mata Park Eun-hye berbinar, dan ia tertawa terbahak-bahak. "Tuan Li akan marah. Tuan Li akan bertindak."
Kalian akan mendapat masalah. Di tengah tawa, Lee Si tiba-tiba berlutut di tanah. Tawa Park Eun-hye tiba-tiba berhenti, matanya melebar tak percaya pada apa yang disaksikannya. Tuan Lee, yang dihormati sebagai dewa hidup oleh banyak tokoh penting dalam politik dan bisnis Korea Selatan, benar-benar berlutut di depan sekelompok orang Tiongkok? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini halusinasi? Park Eun-hye mencubit lengannya dengan keras. Sakit? Jadi jelas itu bukan halusinasi. Tepat saat ia menatap tak percaya, Guru Lee angkat bicara, air mata mengalir di wajahnya. Tuan-tuan, saya tidak tahu kalian ada di sini. Kalau saya tahu, saya tidak akan berani menerobos masuk. Pengecut. Zhao Chen melengkungkan bibirnya dengan nada meremehkan. Bukan hanya dia, tetapi juga praktisi lain seperti Yan Changming merasa jijik dengan perilaku pengecut Guru Lee. Guru Lee, apa yang sedang Anda lakukan? Tanya Park Eun-hye. Dia baik-baik saja sampai dia membuka mulutnya. Lalu Lee Si mengingatnya, langsung berdiri, meraihnya dan menamparnya beberapa kali, membuatnya melihat bintang-bintang. Sambil merokok, Guru Lee berkata, Tuan-tuan, wanita ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Dia telah menyinggung kalian semua, dan kejahatannya tidak termaafkan. Kalian tidak perlu melakukan apapun, saya akan mengurusnya untuk kalian. Park Eun-hye tertegun oleh pukulan itu dan bahkan lupa untuk melawan. Penonton tercengang, dan tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi. Setelah hening sejenak, obrolan streaming langsung dibanjiri komentar lagi, hampir membuat streaming tersebut macet. Hahaha, lucu sekali. Wanita Korea itu sok hebat, ingin memberi pelajaran pada orang-orang penting itu, tapi pendukungnya malah berlutut di hadapan mereka. Itu namanya tamparan di wajah. Lihat ekspresi wanita Korea itu tadi, benar-benar menjijikan. Saya melihat wanita Korea itu memuja pria bernama Lee, dan saya pikir dia orang penting. Tapi kemudian terjadilah perang tanding yang sengit. Rasanya sangat memuaskan. Benar begitu, kan? Yang penting mereka menampar wajah mereka sendiri. Lihat, wajah wanita Korea itu bengkak semua. Astaga, apa aku salah lihat? Sepertinya salah satu giginya copot. Yang membuatku penasaran adalah kenapa Tuan Lee ini begitu takut? Sekalipun orang-orang penting ini adalah bos perusahaan besar, seharusnya dia tidak begitu takut sampai lemas, kan? Entahlah. Asal orang Korea dipermalukan dan kehilangan muka, aku akan merasa senang dan puas. Setuju. Setuju satu. Setelah ditampar beberapa kali oleh Guru Lee, wajah Park Eun-hye memar dan bengkak, dengan darah mengucur dari sudut mulutnya. Ini hanya karena Guru Lee menahan diri. Kalau tidak, ia pasti sudah dipukuli sampai mati di tempat. Yan Changming mendengus dan berkata, hari ini hari yang baik untukku. Aku terlalu malas berurusan denganmu. Pergilah. Ya, aku akan segera keluar. Mendengar ini, Tuan Lee bertindak seolah-olah telah menerima dekret kerajaan. Ia buru-buru menurunkan Park Eun-hye, lalu berbaring di tanah dan benar-benar berguling keluar dari aula lelang. Adegan ini menimbulkan sensasi di antara mereka yang hadir di tempat kejadian dan dalam siaran langsung daring. Dia benar-benar berputar. Apa harus begitu patuh? Orang ini sungguh tercela. Gerakanmu sangat tepat. Sepertinya kau sudah sering berguling sebelumnya. Song Dong-jun ragu sejenak, lalu mengikuti Lee Si. Kaki Park Eun-hye lemas, dan ia pun jatuh terduduk. Wajahnya sakit, dan pikirannya kacau balau. Ia tak habis pikir mengapa Lee Si yang tangguh itu takut pada orang-orang Tiongkok ini, tak hanya berlutut, tetapi juga berbalik dan memukulnya. Ini tidak masuk akal. Bawahannya kemudian berkumpul di sekelilingnya, membantunya berdiri, dan sambil menanyakan tentang luka-lukanya, mereka memanggil ambulans. Asistennya bergegas kembali dan, melihat penampilannya, terkejut Presiden Park, apa yang terjadi padamu? Meskipun wajah Park Eun-hye bengkak karena dipukuli, dia tidak melupakan hal penting itu dan bertanya, bagaimana? Apakah kamu menemukan sesuatu yang salah? Tidak. Asisten itu menggelengkan kepala, wajahnya muram, lalu berkata, 3 miliar itu memang sudah disetorkan, tidak kurang sedikit pun, dan sama sekali tidak ada kecurigaan pemalsuan rekening. Ini tidak mungkin. Seru Park Eun-hye yang memperparah luka di wajahnya dan membuatnya meringis kesakitan. Saat aku sedang asyik memainkannya, teleponku berdering. Asistennya membantunya mengeluarkan ponsel dan menekan tombol jawab. Kemudian Park Eun-hye mendengar suara ayahnya yang cemas dan panik. Park Eun-hye, dasar bodoh, kau ganggu siapa? Kau bisa menghancurkan keluarga Park. Park Eun-hye terkejut dengan omelan itu dan bertanya dengan heran. Ayah, apa yang terjadi? Ayahnya, Park Sung-dong, ketua Taiji Ginseng King Group, mencibir, kamu masih berani bertanya padaku? Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Park Eun-hye berkata, merasa dirugikan, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Ayah, tolong tenang dan ceritakan apa yang terjadi. Park Sung-dong tertawa marah. Tenang saja. Fondasi yang dibangun keluarga Park turun-temurun akan hancur gara-gara kau. Bagaimana mungkin aku bisa tetap tenang?
Aku ingin segera pergi ke Tiongkok dan mencekikmu. Sialan, seharusnya aku menembakmu ke dinding saat itu. Park Sungdong kehilangan kendali atas emosinya dan mengumpat berulang kali. Hanya karena ia berada dalam kondisi ketakutan dan kemarahan yang ekstrim. Park Eun-hye tidak percaya ayahnya akan mengatakan hal-hal yang vulgar dan kejam seperti itu. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan padanya, dia akhirnya mengerti alasannya. Setengah jam yang lalu, saham Taiji Ginseng King Group tiba-tiba diserang oleh kekuatan misterius. Harga saham mereka, yang melonjak kemarin karena hype seputar kesepakatan ginseng 500 juta yuan, anjlok di bawah pengaruh kekuatan misterius ini. Kini, harga sahamnya telah jatuh ke titik terendah sepanjang masa, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Pasar saham Korea Selatan tidak memiliki batasan harga harian, jadi tidak ada yang bisa memastikan seberapa rendah saham Taiji Ginseng King Group akan jatuh sebelum pasar ditutup. Penurunan yang mengerikan ini memicu kepanikan di antara banyak investor retail, yang mulai menjual saham Taiji Ginseng King Group mereka, yang semakin mempercepat jatuhnya harga saham. Hanya dalam waktu setengah jam, nilai pasar Taiji Ginseng King Group telah menguap hingga 30%. Yang lebih menakutkan lagi, harga sahamnya masih terus turun. Jika tidak dihentikan, tidak akan lama lagi saham Taiji Ginseng King Group akan menjadi lebih rendah nilainya daripada tisu toilet. Selain menderita kerugian besar di pasar saham, Taiji Ginseng King Group juga terpukul keras di dunia bisnis. Pertama, banyak distributor menghubungi dan ingin mengakhiri kerja sama mereka dengan Taiji Ginseng King Group, meskipun harus menanggung kerugian finansial dan tuntutan hukum. Kemudian, barang-barang milik Taiji Ginseng King Group di berbagai negara dan wilayah disita oleh Bea Cukai, Badan Pengawas Mutu, dan Badan Pengawas Obat dengan alasan kualitas di bawah standar dan dugaan residu pestisida yang berlebihan. Hal ini dilaporkan oleh berbagai media, termasuk di Korea Selatan. Kemarin, Taiji Ginseng King Group dipuji media sebagai pencipta keajaiban, tetapi hari ini justru menjadi sasaran kecaman universal. Di Korea Selatan, mereka tiba-tiba berubah dari pahlawan nasional menjadi aib nasional dan perusahaan yang tak berperasaan. Setelah mengetahui kejadian ini, Park Sungdong langsung membuat penilaian yang akurat seseorang pasti dengan sengaja menekan grup Raja Ginseng Taiji. Ia segera mengadakan pertemuan tingkat tinggi untuk membahas langkah-langkah penanggulangan dan mengaktifkan rencana darurat, serta memerintahkan Departemen Hubungan Masyarakat untuk mengambil tindakan. Akan tetapi, kali ini, baik Departemen Dalam Negeri maupun luar negeri serta media memperlakukan mereka dengan sangat keras, sehingga membuat mereka tidak mungkin menjalankan tugas hubungan masyarakatnya. Setelah bertanya ke berbagai sumber, Park Sungdong akhirnya mendapatkan informasi dari seorang teman alasan mengapa grup Taiji Ginseng King Anda berada dalam kesulitan seperti ini adalah karena Anda telah menyinggung orang yang salah. Park Sungdong bertanya kepada pihak lain siapa yang telah disinggung oleh Taiji Ginseng King Group, tetapi pihak lain menolak untuk mengungkapkan nama orang tersebut, hanya memberinya petunjuk Anda telah menyinggung orang Tiongkok. Orang Cina? Park Sungdong terdiam sejenak, lalu langsung teringat Park Eun-hye. Putrinya inilah yang jelas-jelas menyinggung seseorang yang seharusnya tidak ia hina di Tiongkok, membawa masalah bagi grup Raja Ginseng Taiji. Itulah sebabnya dia menelepon Park Eun-hye dengan nada menuduh. Setelah mendengar cerita Park Sungdong, Park Eun-hye benar-benar tercengang. Ia menoleh ke Yan Changming dengan gemetar, dia tidak membual. Dia benar-benar melakukannya, dan dia benar-benar menyebabkan kerugian besar bagi grup Raja Ginseng Taiji kita. Dia bukan tanaman, dia benar-benar ketua grup Chang'an Hanfeng. Park Eun-hye membenci dirinya sendiri karena mempertanyakan identitas orang lain. Park Eun-hye, dengarkan aku. Pergilah minta maaf pada orang penting yang telah kau sakiti sekarang dan mohon ampun padanya. Suruh dia melepaskan kita. Kalau kau tidak bisa, jangan kembali ke Korea. Cari saja tempat untuk mengakhiri semuanya. Karena saat itu, keluarga Park kita tidak akan punya pilihan selain bangkrut. Bukan hanya kau, aku pun harus melompat dari gedung. Setelah mengucapkan kata-kata kasar itu, Park Sungdong menutup telepon dan kembali sibuk membereskan kekacauan itu. Meskipun melakukan itu tidak akan banyak membantu. Mendengar nada sibuk dari telepon, wajah Park Eun-hye memucat. Setelah ragu sejenak, ia berjalan mendekati Yan Changming. Mereka yang berada di lokasi kejadian dan yang menonton siaran langsung daring tidak menyadari situasi tragis yang dialami kelompok Raja Ginseng Taiji. Mereka mengira ia akan menghadapi Yan Changming, dan mata mereka terbelalak kaget. Namun, apa yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan. Park Eun-hye menghampiri Yan Changming dan berlutut dengan suara gedebuk. Sambil menampar dirinya sendiri, ia menangis dan berkata, "Tuan Yan, saya buta dan tidak menyadari kebesaran Anda sebelumnya. Saya telah menyinggung Anda dan tuan-tuan lainnya. Saya salah. Saya harap Anda bermurah hati dan memaafkan grup Raja Ginseng Taiji kami kali ini." Terjadi keheningan awal di tempat acara dan siaran langsung daring, diikuti oleh gelombang diskusi panas. Astaga, apa yang terjadi sekarang? Pertama, Guru Lee berlutut, dan sekarang Park Eun-hye juga berlutut. Mengapa orang Korea ini suka berlutut kepada orang lain? Haha, pasti Park Eun-hye tahu kalau Yan Changming dan kelompoknya itu orang penting, bukan tukang tipu,
Jadi dia takut dan berlutut untuk menampar dirinya sendiri dan memohon ampun. Beberapa orang yang berpengetahuan luas juga merilis informasi yang baru saja mereka terima. Kalian semua harus memperhatikan pasar saham Korea Selatan. Saham Taegi Ginseng King Group sedang anjlok drastis. Dan ini benar-benar tak terbendung. Jika ini terus berlanjut, Taegi Ginseng King Group akan segera mengajukan kebangkrutan. Selain itu, saya melihat di beberapa situs web berita bahwa bahan obat Taegi Ginseng King Group telah menjadi sasaran inspeksi mendadak oleh Bea Cukai, Inspeksi Kualitas, dan Departemen Pengawasan Obat di banyak tempat, baik di dalam negeri maupun internasional. Banyak bahan obat bermasalah telah ditemukan, bahkan di Korea Selatan. Mereka kemungkinan akan menghadapi denda yang sangat besar.